Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi, kabut di depannya terbelah seolah tertusuk pedang. Dia terbang menembus kabut dalam sekejap. Menurut pemahaman Wang Lin, wilayah peringkat 7 telah ditutup untuk mencegah orang luar masuk. Harus ada garis pertahanan di sekitar wilayah peringkat 7 dengan untuk penggarap membentuk perimeter. Ini benar-benar berbeda dari wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang melewati wilayah peringkat 6, menembus kabut. Saat ia terbang, ia melewati banyak benua terapung. Dia sangat cepat sehingga menyebabkan kabut dalam jumlah besar. Ini menarik perhatian semua monster tua di wilayah peringkat 6, tapi setelah melihat kecepatan Wang Lin, mereka semua terkejut. Mereka segera mundur dan tidak berani menghentikan Wang Lin. Mereka mengizinkannya melewati daerah itu. Di dunia pemukulan, tingkat pemukulan adalah segalanya, dan yang kuat akan dihormati. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin adalah bukti yang cukup akan kekuatan. Kecepatannya terlalu cepat untuk dikunci oleh orang lain, sehingga sulit untuk melihat tingkat kerusakannya. Orang-orang lebih suka mendapat lebih sedikit masalah daripada mendapat lebih banyak masalah, sehingga mereka mengabaikannya. Jika orang lain berani terbang melintasi wilayah peringkat 6 seperti ini, tanpa berkeliling ke seluruh benua, mereka pasti akan diblokir dan bahkan harus mengorbankan nyawanya. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, akan membutuhkan waktu lama untuk naik dari wilayah peringkat 5 ke peringkat 8. Jika dia harus berkeliling ke berbagai sekte, itu akan semakin lama. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi sombong sekali saja. Tidak ada sekte atau benua yang akan membuatnya mengambil jalan memutar. Tidak ada pembudidaya yang berani mengganggunya, tetapi beberapa monster tua mengikutinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin, mereka mengikutinya. Mereka ingin tahu mengapa seseorang yang begitu kuat bisa mencapai wilayah peringkat 6. Setelah terbang melalui wilayah peringkat 6 selama hampir 10 hari, Wang Lin telah melewati banyak benua dan sekte saat ia mendekati perbatasan wilayah peringkat 7. Hanya ada sedikit petani di sekitar sini. Wang Lin melihat wilayah peringkat 7. Ada cahaya hantu yang membentuk formasi raksasa yang mencegah masuknya para penggarap. Kecuali jika seseorang memiliki tanda, mengabaikan apakah mereka dapat menembus formasi atau tidak, para penggarap sekte peringkat 7 ditempatkan di sini sebagai penjaga akan menyerang saat mereka mencoba masuk. Ekspresi Wang Lin netral. Dia secara alami tidak memiliki token, tetapi bukannya melambat, dia terbang lebih cepat menuju formasi yang melindungi wilayah peringkat 7. Lusinan monster tua dari sekte peringkat 6 mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka tidak bisa mengimbangi Wang Lin, mereka bisa merasakan detak di depan. Mereka merasa aneh ketika Wang Lin memasuki perbatasan wilayah peringkat 6 dan 7, namun segera mereka mengerti. Ini jelas merupakan monster tua yang ingin kembali ke wilayahnya. Meskipun aneh bahwa dia tidak menggunakan susunan transfer yang telah disiapkan oleh sekte atas, mereka tidak terlalu yakin. Namun, saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke depan. Mereka semua merasakan bahwa orang yang disukai oleh sekte mereka tidak melambat di luar formasi di sekitar wilayah peringkat 7 dan malah mulai bergerak lebih cepat. Monster-monster tua ini semuanya pintar, jadi mereka menyadari bahwa orang ini tidak memiliki token dan memutuskan untuk menerobos. Penemuan ini segera membuat mereka bersemangat, dan kegembiraan tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh mereka lewatkan. Sepertinya aku tidak mengikuti ini tanpa alasan. Aku akan bisa melihat seseorang menerobos formasi. Sudah lama sekali sejak seseorang berani memprovokasi kekuatan wilayah peringkat 7, apalagi menerobos formasi ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terbang semakin cepat menuju formasi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat meteor bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju formasi tersebut. Ketika para penggarap dari sekte peringkat 7 mendekat, mereka melihat ini, tetapi pada saat ini, Wang Lin menabrak formasi. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang, dan kabut bintang terdorong mundur. Formasi raksasa itu melintas dengan keras dan suara retakan bergema. Dalam sekejap,
Terdengar ledakan keras saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi dan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, formasi tersebut tampak seperti sarang laba-laba yang tertutup hingga akhirnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar karena kekuatan tumbukan. Sosok Wang Lin tidak berhenti sejenak pun. Setelah dia menerobos formasi, dia menerobos. Dia terbang melewati para penggarap yang menjaga formasi, dan momentumnya menyebabkan mereka mundur tanpa sadar. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Lin pergi, dan tidak satu kata pun dari mereka yang berani mengucapkan kata pun. Monster tua dari wilayah peringkat 6 semuanya terkejut. Meski sudah siap, namun saat benar-benar melihatnya, mereka tetap kaget. Melihat cahaya redup dari formasi yang rusak, monster tua ini mulai tertawa. Mereka semua memiliki kekuatan kuat yang tidak memiliki niat baik terhadap wilayah peringkat 7, dan mereka menganggap formasi ini merusak pemandangan. Sekarang setelah seseorang menghancurkannya, mereka tentu saja tertawa. Namun, di saat yang sama, mereka menjadi berhati-hati dan mulai menebak identitas orang tersebut. Orang ini pasti berada pada tahap penyakit hawar surga, jika tidak, dia tidak mungkin bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Ini tidak ada secara keseluruhan denganku. Mari kita lihat bagaimana sekte peringkat 7 akan menangani hal ini. Menarik. Monster tua itu pasti memiliki kepribadian yang eksentrik. Daripada menggunakan susunan transfer, dia memutuskan untuk menghancurkan formasi. Dia jelas tidak menganggap wilayah peringkat 7 sebagai ancaman yang sama sekali. Setelah memasuki wilayah peringkat 7, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Ia hanya perlu melintasi wilayah peringkat 7 untuk masuk ke wilayah peringkat 8. Alam angin surgawi ada di sana. Namun, ada transmisi yang jauh lebih kuat di wilayah peringkat 7 dibandingkan wilayah peringkat 6. Setelah Wang Lin terbang melewati sebuah benua, 4 indera ilahi nirvana saterer segera keluar dan membentuk blokade untuk menghentikan Wang Lin. Kultivator mana yang masuk tanpa izin di tanah sekte saya dan hanya ingin pergi seperti ini? Pesan indera ketuhanan bergema dari 4 indera ketuhanan. Meskipun luka-luka Wang Lin belum sepenuhnya pulih, tidak mungkin dihentikan hanya dengan 4 penggarap nirvana saterer. Ekspresinya netral saat dia mengayunkan sambil bergerak maju. Pam raksasa muncul. Telapak tangan ini sangat besar dan sepertinya bisa menutupi seluruh benua. Saat itu muncul, energi asal berkumpul seperti orang gila dan bahkan kabut mulai bergetar dan berputar. Kekuatan yang kuat turun ke dunia. Jejak telapak tangan muncul dan menyapu ke arah 4 indera ilahi di hadapan Wang Lin. Cetak semangat perang. Pembudidaya sekte dewa. Keempat indera ilahi menampilkan ekspresi tidak percaya dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, telapak tangan itu terlalu cepat. Dan langsung mendarat di 4 indera ketuhanan. Gemuruh menggelegar menggema dan menciptakan gelombang kejut raksasa. Bahkan benua tempat sekte itu berada bergetar hebat dan memindahkan beberapa ribu kaki. Jejak telapak tangan raksasa ini bergemuruh saat terbang ke depan dan terus menyerap energi asal. Itu semakin besar, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Wang Lin mengikuti setelah cetakan telapak tangan. Dengan telapak tangan membuka jalan, kabut mulai menyebar. Semua ini terjadi dalam sekejap, cepat melampaui imajinasi. Ada 4 paviliun di 4 penjuru benua yang berpindah beberapa ribu kaki, dan masing-masing memiliki seorang tua yang duduk di dalamnya. Mereka semua batuk darah dan mata mereka dipenuhi rasa kaget dan takut. Mereka terbang dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Mereka masih bisa merasakan gemuruh dan berkumpulnya energi asal di kejauhan. Mereka dikejutkan oleh War Spirit Print dan takut dengan kekuatan orang yang menggunakannya. Orang itu cukup kuat untuk menyapu wilayah peringkat 7-ku. Untungnya, kami tidak terlalu memprovokasi dia atau mengungkapkan niat membunuh. Kami hanya ingin dia tetap di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mampu melukai kita hanya dengan 1 telapak tangan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Mereka berempat saling memandang dan menghirup udara dingin. Mereka merasakan ledakan ketakutan yang berkepanjangan. Dengan War Spirit Print membuka jalan, suara gemuruh menggema. Energi asal dalam jumlah tak terbatas tersedot, membuat telapak tangan semakin besar. Jika itu terjadi 100 tahun yang lalu, Wang Lin akan kehilangan kendali, tapi saat ini dia masih bisa menangani lebih banyak. Dia terbang di belakang cetakan telapak tangan saat dia menyapu bintang-bintang.
Sebuah bayangan muncul di hadapannya, itu adalah benua pembohong. Terdengar suara gemuruh saat cetakan telapak tangan langsung mendarat di benua itu. Benua itu bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana saat cetakan telapak tangan menembusnya. Benua itu terpecah menjadi dua. Dengan kekuatan ini, siapa di wilayah peringkat 7 yang berani melawan? Setiap orang yang melihat telapak tangan datang melarikan diri dengan cepat. Beberapa orang ketakutan karena mereka mengira sekte mereka menghalangi. Mereka mengirimkan para penggarap untuk memindahkan benua mereka sejauh puluhan ribu kilometer untuk membuat jalan. Wang Lin menghabiskan hampir 10 hari dengan War Spirit Prince membuka jalan, dan dia secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8. Cetakan semangat perang sangat besar. Itu telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga kekuatan di dalamnya bahkan bisa membuat seorang penggarap nirvana saterer gemetar ketakutan. 3 hari yang lalu, War Spirit Prince mencapai batas kendali Wang Lin, jadi dia membatasi kemampuan untuk menyerap lebih banyak energi asal. Kabut di sepanjang jalan disingkirkan saat dia mendekati wilayah peringkat 8. Pada hari ini, wilayah peringkat 8 muncul dalam visinya. Hampir 20 hari perjalanan terus-menerus membuat Wang Lin sangat lelah, namun matanya cerah. Meski sedang bepergian, ia tetap menyesuaikan tubuhnya dan terus meminum pil untuk membantu pemulihan dirinya. Tidak ada formasi antara wilayah peringkat 7 dan peringkat 8, namun terdapat lapisan kabut tebal. Kabut ini sangat tebal dan luas, dan mengelilingi seluruh wilayah peringkat 8. Ada banyak binatang peringkat 10 di dalam, dan bahkan ada binatang peringkat 12 di kedalaman. Ada terlalu banyak binatang buas di sini dan dianggap sebagai daerah yang sangat berbahaya di Laut Awan. Tempat ini disebut alam kabut binatang kekacauan. Alasan mengapa ia digambarkan sebagai alam adalah karena seberapa besarnya. Jika seorang yang pandai masuk sendirian, tulang mereka pun tidak akan tersisa. Hanya monster tua sejati yang bisa masuk, dan bahkan mereka harus berhati-hati. Namun, sekte diketahui dewa telah menggunakan beberapa metode yang tidak, sehingga binatang buas di dalam tidak akan meninggalkan dunia ini, mereka hanya akan menyerap energi asal di sana. Seolah-olah ada batas di tepi kabut ini. Ada 4 jalur di alam kabut binatang kekacauan, dan hanya 4 jalur ini yang aman. Itu adalah jalur yang harus dipilih oleh murid sekte peringkat 8 jika mereka ingin meninggalkan wilayah peringkat 8 dan tidak menggunakan susunan transfer. Rumor mengatakan bahwa mereka dibuka oleh sekte dewa bertahun-tahun yang lalu. Mereka telah menggunakan metode khusus untuk memastikan keamanan keempat jalur tersebut sehingga mereka yang melewatinya tidak diserang oleh binatang buas. Namun, selain murid sekte peringkat 8 dan mereka yang memperoleh batu giok pemandu, tidak ada yang tahu jalannya. Mereka hanya bisa masuk ke dalam alam kabut binatang kekacauan, dan jika mereka tidak mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah peringkat 8. Pada saat ini, di jalur ketiga di alam kabut binatang kekacauan, ada 4 orang yang memaksa melewatinya. Yang di depan adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah Taoisme hitam dan putih dengan rambut abu-abu keperakan. Meski usianya sudah tua, memunculkannya bagaikan kilat. Kabut di depannya seringkali menghilang di bawahnya. Orang tua ini mengeluarkan aura nirvana saterer yang kuat, jadi dia jelas telah mencapai puncak tahap nirvana saterer. Hukum dunia berkumpul di dalam dirinya saat dia bergerak. Ada 3 orang di belakangnya, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua tampak muda dan berada di sekitar panggung nirvana cleanser. Meskipun wanita itu juga mengenakan jubah Taoisme, jubah itu tidak menutupi tubuhnya yang menggairahkan, namun dia memiliki penampilan yang sangat murni. Dia memancarkan aura yang sangat menawan, dan seringkali hanya dengan menggerakkan matanya saja sudah membuat mata kedua pria memenuhi hasrat. Saat mereka terbang, wanita itu perlahan berkata dengan suara menawan, "Guru, kemana Anda akan membawa kami?" Orang tua itu tidak berbicara dan terus terbang sampai mereka tiba di kedalaman alam kabut binatang kekacauan. Baru kemudian dia berhenti dan kembali menatap mereka sambil tertawa. Kalian semua adalah murid inti dari sekte abadi saya, tetapi kalian mengandalkan pil untuk meningkatkan tingkat penghambatan kalian dan karena itu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang surga, apalagi hukum dunia. Cara terbaik untuk memahami surga adalah dalam krisis hidup dan mati. Hari ini, guru membawamu ke sini,
di mana terdapat banyak binatang buas, jadi kalian bertiga bisa memahaminya perlahan. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia memutar tangannya. Dia bahkan tidak membiarkan mereka berbicara sebelum melemparkan mereka ke dalam kabut. Orang tua itu diam-diam merenung sejenak ketika dia duduk dan perasaan ilahi menyebar untuk mengamati muridnya yang ketiga. Kecuali jika itu adalah momen hidup dan mati yang nyata, dia tidak akan membantu mereka. Di wilayah peringkat 7, di luar alam kabut binatang kekacauan, cetakan roh perang di seluruh bintang-bintang, dan Wang Lin mengikuti di belakang. Dia sudah mengetahui alam kabut binatang kekacauan di Peng Lai dan mengetahui rutenya. Namun, dia tidak yakin dengan informasi tersebut, dan kemungkinan besar dia akan tersesat dalam kabut jika dia tidak mengetahui arah yang tepat. Lebih penting lagi, rute yang dia tahu akan mengharuskan dia berputar dalam lingkaran besar, menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. Itu juga tidak dijamin, jadi pada akhirnya dia menyerah pada pilihan ini. Dia memutuskan untuk mengambil jalan lurus dan menerobos dengan paksa. Ini akan memungkinkan dia untuk memasuki wilayah peringkat 8 dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mendekati alam kabut binatang kekacauan yang mengelilingi wilayah peringkat 8, dengan cetakan roh perang yang bergemuruh membuka jalan. Dia secepat meteor saat dia menabrak alam kabut Chaos Beast. Ketika War Spirit Prince mendekati kabut tebal, kabut dengan cepat mundur seolah tidak berani mendekat, membiarkan telapak tangan masuk, Nov Epsilon Lab, masuk. Namun kabut ini sangat aneh. Meski mundur, ia tidak membuat jalan seperti kabut yang dilihat Wang Lin sejauh ini. Kabut di sekitar War Spirit Prince dan memanasnya. Gemuruh telapak tangan menyebabkan Chaos Beast Fog Realm yang tenang menjadi kacau, seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Riak-riak itu menyebabkan binatang-binatang di dalam mengaum. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah dan kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia mengikuti jejak telapak tangan. Perasaan ilahinya menyebar dan mengelilingi area tersebut. Dia mendeteksi sejumlah besar binatang buas di dalam kabut ini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mendorong kembal kabut di depan bergema. Itu adalah kelabang merah yang panjangnya ribuan kaki, ditutupi rambut, dan tampak sangat ganas. Itu muncul di kabut dan menyerang Wang Lin. Kelabang ini agak jelek, dan 2 penjepit raksasa di sisi rahangnya mengeluarkan kilatan dingin. Tubuhnya yang besar bergerak seperti ikan saat ia berlari. Saat kelabang muncul, binatang buas di sekitarnya dalam kesadaran ilahi Wang Lin berhenti mengaum dan berpencar. Seolah-olah kelabang ini adalah raja di daerah ini dan kemunculannya akan menyebabkan binatang lainnya mundur. Mata Wang Lin tenang. Berkat tingkat budidayanya, ia segera melihat bahwa kelabang ini berada di peringkat 11, yang setara dengan pembudidaya nirvana saterer tingkat menengah. Wang Lin terkejut seekor binatang buas di level ini berani muncul di hadapan War Spirit Prince. Dalam sekejap, kelabang merah keluar dari kabut dan mendesis keras. Desisan ini menggemparkan bumi dan bergema seperti gemuruh guntur. Desisan ini menyebabkan kabut di sekitarnya bergejolak semakin hebat. Kelabang ini menatap War Spirit Prince dan memperlihatkan ekspresi kebencian. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat melepaskan sejumlah besar cahaya merah yang berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Kemudian ia menyerang Wang Lin sambil ditutupi lautan api. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan kelabang saat cetakan roh perang bergerak maju, tetapi saat kelabang mendekat, api di sekitarnya berubah menjadi badai api. Api mengelilingi War Spirit Prince dalam upaya menghentikannya agar tidak bergerak maju. Namun, War Spirit Prince telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika api sudah dekat, ia segera dipadamkan. Sebagian besar darinya padam ketika War Spirit Prince lewat. Wang Lin berada di belakang cetakan telapak tangan, dengan tenang bergerak maju. Dia bergerak sangat cepat dan tidak berhenti sama sekali saat melewati kelabang. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Namun, kelabang tidak mau menyerah. Ia meraung dan menyerang Wang Lin. Api mengelilingi tubuhnya saat menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam. Seolah-olah ia tidak akan menyerah sampai ia mencabik-cabik Wang Lin. Saat ini, beberapa raungan datang dari kabut di kejauhan. Itu adalah 6 kelabang yang identik, semuanya menuju lokasi ini. Bahkan lebih jauh lagi, suara gemuruh yang menekan segalanya bergema. Raungan ini mengungkapkan kekuatan monster peringkat 12.
Seekor kelabang biru mengerikan sepanjang 10.000 kaki bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Semua kabut disingkirkan, membuat binatang itu semakin cepat. Saat kelabang biru ini meraung, lelaki tua itu terpaku Tao di jalan ketiga tidak jauh dari sana membuka matanya. Dia melihat ke pemandangan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kelabang api peringkat 12. Meski binatang ini hidup di dalam kabut, namun jarang muncul. Apa yang terjadi hingga dia mengaum begitu marah? Tidak baik. Murid-muridku masih berada di dalam kabut. Jika mereka menghadapinya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Orang tua itu segera masuk ke dalam kabut. Setelah Wang Lin mendengar raungan dari monster peringkat 12, dia mengerutkan keningnya dengan ringan. Dia secara alami memahami bahwa kelabang ini sepertinya sangat membenci cetakan roh perang, jadi dia juga terseret ke dalamnya. Binatang buas yang paling dekat denganku tidak peduli nyawanya akan menghentikanku, dan binatang buas lainnya datang untuk menundaku juga. Semua ini agar monster peringkat 12 memiliki cukup waktu untuk tiba. Ini menarik. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tidak peduli kebencian macam apa yang dimiliki kelabang ini terhadap sekte dewa, tetapi jika mereka memprovokasi dia, yang ada hanyalah kematian. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu dia harus membunuh orang di belakangnya, atau orang itu akan terus mengaum dan memberikan posisi. Raungan ini juga sangat mengganggunya. Karena kamu sedang mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Wang Lin tiba-tiba berbalik sambil mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah binatang buas yang ganas di belakangnya. Api dunia, dengarkan perintahku, bakar. Suara Wang Lin mengungkapkan niat dingin. Saat dia berbicara, api di sekitar kelabang mengalami perubahan yang mengejutkan. Vermilion Bird milik Wang Lin telah mengalami kebangkitan ketiga dan telah menyatu dengan hukum api, menjadi bagian dari hukum. Sebelum Wang Lin, kecuali api mereka berada di luar hukum, selama Wang Lin mau, dia bisa menyelesaikannya. Saat kata-kata Wang Lin jatuh, lautan api di sekitar kelabang merah tiba-tiba bergetar sebelum menyerang kelabang. Di saat yang sama, suara letupan menggema di dalam tubuh kelabang. Api yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Saat mata kelabang dipenuhi rasa takut, api di dalam tubuhnya meletus. Semburan sedih bergema, tapi tak lama kemudian semuanya berhenti. Bola api berukuran sekitar 1000 kaki muncul dan menimbulkan kabut di sekitarnya. Perlahan-lahan padam, dan kelabang di dalamnya terbakar menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Wang Lin hanya mengangkat torsi. Dia tidak melihat hasilnya. Setelah menunjuk, dia berbalik dan mengikuti War Spirit Print. Saat kelabang api mati, gemuruh kesedihan di kesedihan. Itu adalah kelabang beberapa ribu kaki lainnya yang datang lebih cepat. Kebencian pada kelabang biru setinggi 10.000 kaki menjadi semakin kuat. Ia mengeluarkan suara getaran dan bergerak lebih cepat. Jika lukaku sudah sembuh, tidak akan sulit untuk membunuh monster peringkat 12 ini. Bahkan sekarang, karena dia adalah monster api, seharusnya tidak sulit untuk membunuh. Wang Lin mengerutkan kening, dan tak lama kemudian, ada kilatan niat membunuh di wajahnya. Kamu mendekati kematian. Lampu merah muncul dari kabut di sebelah kanan Wang Lin, dan lautan api meletus. Lautan api ini lebarnya lebih dari 10.000 kaki, dan sepertinya akan membakar kabut. Itu melesat lurus ke arah Wang Lin, dan ada kelabang ganas setinggi 1000 kaki yang menyerang Wang Lin. Itu sangat cepat dan ditutup dalam sekejap. Lautan api mengeluarkan panas yang menyengat, dan jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Wang Lin menyalakan dingin dan menyalakannya, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Lautan api tiba-tiba berhenti dan terdorong mundur. Ia jatuh ke arah kelabang seperti gelombang kemarahan. Di saat yang sama, api di sekitar kelabang menjadi menggila dan menerkam kelabang. Bola api besar lainnya tiba-tiba muncul. Kelabang bahkan tidak bisa mengeluarkan desisan yang diserap sebelum dibakar oleh api. Selain itu, api yang membakarnya tidak lagi berwarna merah, melainkan menampilkan sedikit warna biru. Saat bola api ini muncul, dua kelabang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia awalnya tidak ingin bersaudara dengan binatang buas ini, tetapi mereka sepertinya tidak mau menyerah, kecuali mereka mati. Ada sedikit rasa dingin di dalamnya saat Wang Lin memutuskan untuk membunuh
Bintang yang dibentuk oleh hukum muncul di antara mahkota dan api biru muncul di sekelilingnya sebelum ditembakkan ke dalam kabut di sebelah kiri. Sesaat kemudian, suara mengejutkan datang dari kabut saat nyala api biru yang mengerikan terjadi. Saat desisan tenggelam itu muncul, ia segera menghilang, dan panas yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh kabut. Tak lama kemudian, api biru muncul ke arah lain. Bola api besar muncul sebelum meledak menjadi titik api biru yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan keluar dari kabut dengan ekspresi dingin dan mengejar War Spirit Prince. Sepanjang jalan, tidak ada lagi binatang buas yang menghalangi. Jelas sekali bahwa pertempuran telah menyebabkan para monster menjadi sangat ketakutan. Namun, kelabang biru setinggi 10.000 kaki yang mendekat masih marah, tapi jaraknya terlalu jauh. Bahkan saat ini, bergerak dengan kecepatan tinggi, masih membutuhkan banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Saat ia menyala, kelabang biru menjadi gila dan padat, api biru muncul di sekitarnya. Lalu tubuhnya tiba-tiba menyusut dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dalam seejap, kilatan cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya yang panjangnya 10.000 kaki. Tampaknya olah ada kekuatan tak kasat mata yang membuka celah dari awal hingga akhir tubuhnya. Saat cahaya biru yang pecah ini keluar darinya, seekor kelabang yang lebih kecil, panjangnya sekitar 8.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat saat ia menyerang ke depan dengan api biru. Tak lama kemudian, retakan muncul pada kelabang setinggi 8.000 kaki dan kelabang yang lebih kecil, setinggi 6.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat sekali lagi. Dengan menggunakan metode aneh ini, kelabang terus berganti kulit dan menyusut, tetapi kecepatannya meningkat pesat. Novelop masuk. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui Chaos Beast Fog Realm dengan War Spirit Prince membuka jalan, secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak binatang buas yang mencoba menghalanginya, tetapi memanggilnya dan cetakan roh perang berhasil ditembus. Dia bergerak sangat cepat menembus kabut. Semakin lama dia berada di dalam kabut, semakin Wang Lin merasa tempat ini aneh. Semakin lama dia berada di sini, semakin banyak binatang buas yang berkumpul, membuatnya sangat sulit untuk pergi kecuali dia pulih sepenuhnya. Wang Lin menggunakan waktu hampir 4 hari untuk mencapai tepi alam kabut binatang kekacauan. Begitu dia berhasil keluar, dia akan mencapai wilayah peringkat 8. Namun, pada saat ini, Wang Lin berbalik dan tangannya menunjuk ke War Spirit Prince. Cetakan roh perang tiba-tiba bergerak dan muncul di hadapan Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk membentuk segel dan menunjuk pada War Spirit Prince. Segel yang ditempatkan Wang Lin di atasnya untuk berhenti menyerap energi asal runtuh dan mulai menyerap energi asal seperti orang gila. Tepat pada saat ini, ada kilatan warna biru yang datang dari kabut di hadapan Wang Lin. Panas yang tak terbayangkan memenuhi lingkungan sekitar ratusan ribu kaki. Raungan marah keluar dari kabut. Saat kabut disingkirkan, seekor kelabang ganas sepanjang 3.000 kaki menyerbu keluar, dan dikelilingi oleh api biru yang mengerikan. Saat kelabang muncul, aura monster peringkat 12 mengelilingi area tersebut. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melambaikan tangan kanannya. Cetakan roh perang menyerang dan melesat ke arah kelabang sambil terus menyerap energi asal. Kecepatannya sangat cepat, menyebabkan kabut di sekitarnya terdorong ke samping saat bergemuruh. Ia segera menabrak kelabang yang datang. Kelabang mengeluarkan desisan yang menggetarkan dan menatap tajam ke arah telapak tangan besar itu. Ia berlari menuju cetakan telapak tangan sambil dikelilingi oleh lautan api. Namun ketika sudah dekat, tubuhnya berputar dan api biru bertabrakan dengan cetakan telapak tangan tersebut. Saat gemuruh menggelegar bergema, tubuhnya menghindar ke samping dan menyerang Wang Lin. Ekspresinya yang ganas dan penjepit yang tajam membuatnya tampak seperti ingin memakan Wang Lin hidup-hidup. Pemandangan yang dipadukan dengan cetakan telapak tangan raksasa di belakangnya menghadirkan keindahan yang tak terduga. Ekspresi Wang Lin dingin ketika bintang hukum melintas di depan alisnya. Itu berputar dengan cepat ketika api biru menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan warna biru muda kelabang, warna biru ini sangat mengejutkan. Tubuh kelabang berhenti sejenak yang tak terlukiskan dan matanya menjadi serius. Namun, ia tidak mundur, melainkan menyerang dengan gila-gilaan. Api di sekujur tubuhnya menjadi lebih megah dan cahaya biru bersinar terang.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Saat menghadapi siapapun yang menggunakan api, tidak diperlukan mantra mewah untuk menentukan hasilnya. Dengan ujung jarinya, api biru tua di sekelilingnya mengembun dan meledak. Saat ia melesat ke depan, cahaya biru menyala dan berubah menjadi vermilion bird biru besar. Burung vermilion menjerit dan menyerang kelabang. Kelabang segera mengeluarkan suara gemuruh, dan tubuh bagian atasnya terangkat seperti ular dan menatap vermilion bird. Api biru di sekitarnya memadat dengan gila-gilaan membentuk kekuatan mengerikan di luar tubuhnya. Kemudian ia bertabrakan dengan vermilion bird yang mendekat dengan cepat. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh alam kabut binatang kekacauan, dan perasaan binatang dari beberapa binatang peringkat 12 melesat langsung ke tempat ini. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat yang bahkan mengejutkan Wang Lin datang dari kedalaman alam kabut binatang kekacauan dan menekan binatang peringkat 12 lainnya. Gemuruhnya sangat menggetarkan ketika kedua api itu menyerang. Vermilion bird menjerit enggan saat ia kembali ke tubuh Wang Lin. Saat kembali, Wang Lin terbang jauh. Lautan api sebelum kelabang segera runtuh dan tubuhnya meledak saat apinya dipadamkan kembali. Separuh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak mati. Ia mendesis tenggelam dan dengan cepat mundur kembali ke dalam kabut yang menghilang. Di dalam kabut, lelaki tua dari Sekte Abadi telah menyaksikan semua ini, dan dia terkejut. Siapa orang ini? Dia secara tak terduga mengendalikan api bahkan lebih kuat dari kelabang api dan memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Jika bukan karena luka-lukanya, bahkan aku pun tidak akan percaya diri melawannya. Tapi dia bukan dari Sekte Dewa. Saya telah melihat cetakan roh perang sebelumnya, dan meskipun miliknya sangat mirip, itu bukanlah cetakan roh perang. Ada 3 murid yang mengikuti orang tua itu. Mereka semua kaget dan takut dengan apa yang mereka lihat. Mereka awalnya mengira mereka kuat, tetapi apa yang mereka lihat telah mengejutkan pikiran mereka. Secara khusus, mata mengundang wanita cantik itu berbinar saat dia melihat Wang Lin pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, aura yang menekan aura semua monster peringkat 12 menyapu kabut yang dipenuhi amarah. Kepala lelaki tua itu tersentak seolah dia teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah. Dia memperkirakan lengan bajunya dan membawa murid ketiga menuju jalan ketiga. Saya tidak bisa lagi membiarkan mereka berlatih di sini. Setelah keluar dari Chaos Beast Folk Realm, Wang Lin memasuki wilayah peringkat 8. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kegembiraan setelah dia keluar, dan dia melihat kembali ke kabut. Baru saja, dia merasakan aura monster peringkat 13. Aura inilah yang membuatnya menyerah untuk membunuh kelabang. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah mencapai alam surgawi angin. Memang ada alasan mengapa alam kabut binatang kekacauan ini menjadi begitu terkenal. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin terbang ke pelayaran. Setelah memasuki wilayah peringkat 8, Wang Lin tidak lagi bertindak sombong. Dia tahu bahwa ada banyak monster tua di wilayah peringkat 8. Tetua yang mengamati pertarungannya di dalam kabut jelas merupakan salah satu dari mereka. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dengan kekuatan, bersama dengan berbagai mantra dan harta karun, dia bisa menjadi sombong di wilayah peringkat 6 dan 7. Namun, di wilayah peringkat 8, dia harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Wang Lin menarik auranya dan memperlambat kecepatannya. Pada saat yang sama, dia mempelajari rute alam surgawi angin. Dia tidak menyerang dalam cahaya langsung, tapi menghindari area tertentu saat dia melakukan konstruksi menuju Wind Celestial Realm. Dibandingkan dengan ukuran wilayah peringkat 8, Wang Lin seperti ikan di lautan. Dia perlahan-lahan menuju ke alam surgawi angin sementara dia sengaja menyembunyikan dirinya. Wang Lin terbang selama beberapa hari berturut-turut. Sudah hampir 1 bulan sejak dia memulai perjalanannya di wilayah peringkat 5. Dunia angin surgawi mengalami kerusakan parah pada saat itu, namun karena ditempati oleh binatang nyamuk, sebagian besar menyimpannya masih utuh. Masih ada beberapa petani yang mau masuk. Sesekali, kelompok pembudidaya akan masuk dalam upaya menangkap beberapa binatang nyamuk di sepanjang tepi luar. Tungku angin tidak diperlukan untuk memasuki alam celestial angin. Adanya celah spasial yang sangat besar, dan selama seseorang memiliki keberanian untuk menerobos kawanan nyamuk yang padat, mereka bisa masuk. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar mampu melakukan hal ini.
Hanya ketika ada banyak orang dengan kekuatan yang kuat yang memimpin mereka barulah mereka dapat menerobos, atau jika ada beberapa monster tua yang kuat bekerja bersama. Namun sebagian besar masyarakat hanya pindah ke wilayah luar. Lagi pula, beberapa binatang buas terkadang muncul di luar celah. Binatang-binatang ini mengandung sejumlah kecil energi spiritual celestial yang langka, dan setelah sekian lama, kristal-kristal berharga yang diisi dengan energi spiritual celestial akan terbentuk. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pengontrol yang berada di luar celah alam celestial angin. Mereka tampak menunggu lebih banyak orang untuk masuk. Wang Lin perlahan keluar dari kabut. Rambut putihnya sangat mencolok. Saat dia muncul, semua penggarap berkumpul. Pada saat ini, di benua Molou di wilayah peringkat 5, Lu Yanfei berdiri di gunung tempat dia pertama kali berbicara dengan Wang Lin. Angin menyebabkan rambut tergerai, dan dia tampak seperti dewa. Ada sedikit rasa melankolis di wajah cantik itu. Persaingan sekte utama sudah dekat. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi telah bersiap dan menunggu sekte utama membuka susunan transfer ke sekte utama. Susunan transfer yang dibangun di setiap sekte cabang hanya bisa dibuka oleh sekte utama, mereka tidak punya hak untuk mengaktifkannya. Lu Yanfei sudah berdiri di sini selama 1 jam. Dia selalu memandang ke langit, berharap bisa melihat sosok itu lagi. Dia telah menunggu 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, namun sampai sekarang, angka itu masih belum muncul. Setelah sekian lama, bumi bergetar dan cahaya terang datang dari sekte asal. Energi asal dalam jumlah besar mulai berkumpul di sekte asal, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Lu Yanfei. Dia menggigit bibir bawah dan menatap ke langit. Ada kesedihan di matanya. Kenapa? Kamu berjanji, kamu bilang akan datang. Di belakang Lu Yanfei, Su Yun tiba dengan sangat mudah. Dia menatap gurunya dan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Guru, sekte utama telah membuka susunan transfer. Paman guru memintaku untuk membawamu kemari. Kami berangkat." Dia menghela nafas, lalu Lu Yanfei mengalihkan pandangan dari langit dan ekspresi melankolis menghilang dari wajahnya, diikuti dengan penuh tekad. Dia memandang Su Yun dan dengan lembut berkata, "Setelah perjalanan ini, kamu dan aku tidak lagi menjadi guru dan murid. Anda memiliki bakat yang sangat bagus dan kemungkinan besar akan menjadi murid inti di sekte cabang manapun Anda dikirim." Guru. Air mata mengalir dari mata Su Yun, dan dia ingin berbicara. Tidak perlu bicara lebih banyak, aku sudah memutuskan. Lu Yanfei menatap tajam ke arah Su Yun dan berjalan turun dari gunung. Saat kakak laki-laki ketiga Lu Yanfei berdiri di luar barisan transfer, tekanan meningkat. Mereka melihat sekeliling mereka untuk mendapatkan pemandangan terakhir yang bagus. Ketika Lu Yanfei tiba, semua orang masuk ke dalam formasi. Saat formasi diaktifkan dan mereka diteleportasi ke sekte abadi di wilayah peringkat 8, setetes air mata kristal jatuh dari mata Lu Yanfei. Saat kamu kembali, mungkin kamu akan menemukan bahwa sekte asal sudah hilang. Pada saat yang sama, di wilayah peringkat 9, setelah binatang buas terakhir dibunuh di luar celah, gelombang binatang buas tampaknya telah mereda. Hal ini memungkinkan para penggarap Cloud Sea untuk beristirahat sejenak. Di antara para pembudidaya ini, Li Qianmei yang berambut biru adalah titik fokus semua orang. Dia menyeka darah binatang dari pedangnya, tapi dia masih tenang. Melihat ke kejauhan, Li Qianmei diam-diam meninggalkan medan perang dan berjalan menuju gedung yang didirikan oleh Sekte Iblis di sini. Aku akan pergi selama 3 bulan. Di Sekte Iblis, Li Qianmei melihat sosok samar di aula. Meski terdengar lembut, namun penuh dengan tekad. Aula itu benar-benar sunyi ketika sosoknya perlahan mengangkat kepalanya. 2 sinar cahaya muncul dari sosok itu dan mendarat di tubuh Li Qianmei. Ekspresi Li Qianmei tenang, tidak ada perubahan apapun. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang di hadapan membayangkan menakjubkan seperti itu. Bahkan pemiliknya tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya. Tidak, aku baru saja memperbaikinya. Li Qianmei berbalik dan pergi. Gelombang binatang buas yang lebih besar akan segera terjadi, dan jika kamu pergi sekarang, kamu akan menjadi aib bagi sekte penghancur surga. Sosok buram itu tampak mengerutkan kening saat suaranya tidak stabil. Li Qianmei tidak berbicara dan keluar dari aula. Jika kamu berani berjalan setengah langkah, kamu bersalah karena anggota
Suaranya masih belum stabil, namun dunia seakan menjadi dingin. Li Qianmei berhenti dan berpikir sejenak. Dia tidak berbalik dan dengan lembut berkata, saya ingin pergi selama 3 bulan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Aula itu sunyi. Kenapa kamu harus begitu tegas? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada menahan gelombang besar dan memastikan laut awan tetap tidak ternoda? Ada sedikit kemarahan dalam suara itu. Ada satu hal yang lebih penting daripada apa yang kamu katakan. Li Qianmei perlahan berjalan. Baru setelah Li Qianmei pergi untuk waktu yang lama, desahan melanda aula. Tidak ada lagi kemarahan atau rasa dingin dalam suara itu. Karena kamu sangat tegas, ambillah Gyoku dan pergi melalui formasi transportasi. Dengan demikian, Anda dapat menghemat waktu. Dengan suara itu, cahaya lembut keluar dari Sekte Iblis dan mendarat di tangan Li Qianmei. Li Qianmei mengambil batu giok itu dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia dengan lembut berkata, setelah menghilang selama 100 tahun, dia seharusnya muncul untuk membantu sekte asal dalam kompetisi, ingin dia pergi. Di Cloud Sea, ada benua liar yang mengambang di kabut yang sangat dingin. Seolah-olah seluruh kehidupan akan membeku di sini. Di sisi timur benua liar, ada sebuah gua di dalam gunung. Mu Bingmei sedang duduk di sana. Mata terkadang terbuka dan melihat keluar ke negeri asing. Ada kesepian dan kerinduan di matanya. Lukanya sangat serius. Jika dia ingin sembuh, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, jadi dia menunggu. Setelah dia tiba, dia membuang batu giok kuno dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang suci dari setiap generasi. Saat ditayangkan, Mu Bingmei sering mengingat kehidupannya sendiri. Hidupnya sangat membosankan, dan hampir semuanya dihabiskan di alam kekosongan cemerlang. Saat yang paling membahagiakan adalah ketika dia mengingat kembali pengalamannya. Seolah-olah dia sedang melihat kehidupan orang lain. Liu Mei adalah eksistensi paling istimewa di antara avatarnya, dan itu semua karena satu orang. Kadang-kadang, Mu Bingmei tidak yakin apakah dia adalah Liu Mei atau Mu Bingmei. Dia seperti orang luar yang memperhatikan Liu Mei, dan dia perlahan-lahan tersesat, seolah-olah seseorang dari luar telah masuk. Memikirkan hal itu, air mata mengalir dari sudut mata jiwa aslinya. Namun, air mata ini tidak nyata, itu hanya hatinya yang terkoyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara lembut datang dari luar gua dan memasuki pikiran. Dia terbangun dari pikirannya, tapi dia tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya. Apakah orang di dalam Brilliant Void Scientist, kakak perempuan Mu Bingmei? Mu Bingmei dengan lembut berkata, silakan masuk. Seorang wanita berpakaian kuning masuk dari luar gua. Dia terlihat sangat lembut, dan meskipun dia tidak cantik Mu Bingmei, dia tidak akan terlihat lebih buruk jika mereka berdiri bersama. Wanita itu memandang Mu Bingmei dan meminta maaf. Setelah menerima batu giok itu, guru akan datang secara pribadi, tetapi sesuatu terjadi, jadi kakak muda datang untuk menjemput kakak. Saya belum memperkenalkan diri, nama saya Wang Sanshan. Bernama Wang. Ada sedikit rasa kesepian di mata Mu Bingmei saat dia mengangguk dan dengan lembut berkata, aku akan merepotkan adik Sanshan. Wanita bernama Wang Snan ini sangat feminin. Setelah meminum beberapa pil, dia tersenyum. Kakakmu sangat cantik. Adikku belum pernah melihat wanita cantik ini sebelumnya. Ada sedikit kepahitan dalam senyuman Mu Bingmei, dan dia tidak berbicara. Kakakmu, kompetisi besar sekte peringkat 8 sistem Cloud Sea Star saya akan segera berlangsung. Karena ini sedang menuju sekte dewa, kita harus pergi ke sana bersama-sama. Adik perempuan jarang keluar, dan aku tidak ingin kembali secepat ini. Mu Bingmei memandang wanita di depannya dan mengangguk. Kompetisi sekte peringkat 8 melibatkan semua sekte peringkat 8, namun tidak semua murid tertarik untuk datang. Beberapa orang meremehkan semua ini dan tidak berpartisipasi, dan mereka bergerak sesuai keinginan mereka. Para penggarap di luar alam surgawi angin juga seperti ini. Mereka semua adalah junior dari berbagai sekte, namun tingkat budidaya mereka tidak rendah. Mereka berkumpul untuk mencoba menjelajahi alam surgawi angin. Li Yuanlei adalah salah satunya. Di antara orang-orang ini, dia adalah pemimpin kelompok ini, karena dia berada pada tahap akhir dari pembersih nirwana.
Dia memiliki tubuh ramping di balik jubah hijaunya dan mengeluarkan aura agung. Matanya yang tampan bersinar saat dia menatap ke depan dengan dingin. Mereka sedang menunggu para penggarap berkumpul lainnya. Menghitung waktunya, orang-orang itu akan segera tiba. Tepat pada saat ini, kabut di depan bergolak dan Wang Lin perlahan berjalan keluar mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tergerai. Saat dia muncul, lebih dari 10 gaya. Ketika Li Yuanlei melihat Wang Lin, ekspresinya sedikit berubah saat mengikuti sosok Wang Lin. Para pembudidaya lain di samping Li Yuanlei memandang Wang Lin sekali dan menarik perhatian mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan Wang Lin, tapi Li Yuanlei mengerutkan kening. Dia merasa pemuda berambut putih ini mengeluarkan perasaan aneh. Melihat celah spasial di alam surgawi angin, mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tak terlihat. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 bulan untuk datang ke sini hanya untuk alam surgawi angin. Saat ini, dia tidak melihat ke arah para tetangga di luar alam celestial angin. Dia langsung menyerang ruang spasial yang mengarah ke Wind Celestial Realm. Retakan spasial ini seperti retakan raksasa yang menginginkan keseluruhan. Ada juga sedikit energi spiritual yang datang dari dalam. Meski sangat lemah, Wang Lin jelas merasakannya. Melewati para penggarap, Wang Lin berdiri di luar celah dan menyebarkan akal ilahi. Dia segera menyadari bahwa seolah-olah perasaan ilahinya telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar dan memasuki ruang lain. Ini dengan cepat menghilang. Namun, saat itu menghilang, Wang Lin melihat sekilas pemandangan di dalam Wind Celestial Realm. Itu adalah dunia yang diselimuti cahaya kuning. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh angin menderu. Baik di darat maupun di langit, angin bertiup kemana-mana. Perasaan ilahi yang dia sebarkan dilahap oleh retakan dan bahkan sisa-sisanya hancur oleh badai. Mata Wang Lin berbinar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, tawa terdengar dari belakang. Itu adalah salah satu pengamat yang memandang Wang Lin dengan mengejek dan dengan santai berkata kepada salah satu temannya, dari mana datangnya mengundang pembohong ini? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti mencoba mengamati alam surgawi angin dengan akal sehatnya? Saya kira dia hanyalah seseorang yang ceroboh yang tidak tahu konsekuensinya. Para pembudidaya di sekitarnya semua mengamati Wang Lin di luar celah spasial dengan sedikit rasa jelek. Bukan karena mereka menganggap Wang Lin tidak menyenangkan, tapi apa yang dilakukan Wang Lin terlalu ceroboh bagi mereka yang pernah tinggal di wilayah peringkat 8. Semua orang datang ke sini bersama teman-temannya dan hanya dengan hati-hati memancarkan perasaan ilahi mereka setelah memasuki celah. Jika tidak, kesadaran ilahi mereka akan hancur oleh angin di alam surgawi. Menyelidiki dengan akal ilahi Anda tidak ada gunanya. Hanya monster tua dari berbagai sekte mereka yang akan melakukan hal seperti ini, dan ini hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk pergi ke alam surgawi angin sendirian. Li Yuanlei juga tersenyum sambil melangkah maju Wang Lin dan berusaha menuju tangannya. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya rekan penggarap datang ke pintu masuk alam surgawi angin. Menyebarkan akal ilahi Anda di sini sangat berbahaya. Jika rekan penggarap ingin melihat alam surgawi angin, Anda dapat ikut serta dengan kami. Setelah beberapa orang lagi tiba, kita bisa masuk bersama dan bisa masuk dan keluar dengan aman. Wang Lin masih melihat celah itu seolah sedang berpikir. Setelah Li Yuanlei berbicara, Wang Lin tidak berbalik dan hanya dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Tidak diperlukan. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan berjalan di celah di alam celestial menuju angin. Dia tidak cepat, tetapi kekuatan aneh di sekitarnya, dan pada saat ini, dia menarik perhatian semua orang. Sepertinya dia ingin memasuki alam surgawi angin sendirian. Kakak Li punya niat baik, tapi orang ini sombong. Bahkan monster-monster tua itu tidak akan dengan santai memasuki alam surgawi angin. Mata Li Yuanlei membuka dan menatap Wang Lin. Dia melihat sosok Wang Lin mempercepat celah Wind Celestial Realm. Wang Lin mendekat dan hendak melangkah masuk. Namun, pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tiba-tiba berhenti. Dia segera mundur ratusan kaki. Para penggarap di sekitarnya bahkan tidak bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba ketika raungan mengerikan datang dari celah bersama dengan suara mendengung yang intens. Kabut merah muncul dari celah ke alam surgawi dan mulai menyebar. Terdengar suara gemuruh dan mendegung dari dalam saat nyamuk berukuran 1000 kaki muncul dengan ekspresi ganas.
Binatang nyamuk ini menutupi bulunya, dan mulut yang besar mengeluarkan bau amis. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan aura ganas dari zaman kuno yang menyebar. Setelah suara bergelombang, sekitar 100 ekor nyamuk terbang keluar dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, ekspresi Li Yuanlei berubah drastis dan dia mundur tanpa ragu-ragu, sambil berteriak, sekelompok kecil nyamuk raksasa sedang diusir. Cepat, mundur. Saat dia berbicara, ekspresi para penggarap di samping Li Yuanlei berubah drastis dan mereka mulai mundur. Dengan tingkat budidaya mereka, mereka tidak memiliki peluang melawan 100 atau lebih binatang nyamuk ini. Mereka dengan cepat berpencar. Aroma surga. Suara Li Yuanlei bergema lagi. Pada saat yang sama, tangan memikirkan bergerak dan sebatang dupa setebal lengan muncul. Dupa mulai menyala dan aroma yang luar biasa menyebar dengan cepat. Bukan hanya dia, tetapi semua petani mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Dalam sekejap mata, aromanya memenuhi area di sekitar ruang spasial. Binatang nyamuk sepertinya sangat membenci wewangian ini dan menghentikan serangan aslinya. Mereka menatap para penggarap dan mulai mengaum dan mengungkapkan dengan tajam. Menatap sekitar 100 binatang nyamuk yang ganas, semua orang, termasuk Li Yuanlei, mengingat semua cerita tentang betapa ganasnya binatang nyamuk itu. Setelah mengetahui bahwa binatang nyamuk telah berhenti di luar jangkauan wewangian, mereka semua menjadi santai. Tepat pada saat ini, seorang aktivis muda di samping Li Yuanlei menatap ke depan. Ketidakpercayaan memenuhi matanya dan dia berseru, "Ini. Bagaimana ini mungkin?" Dia kehilangan kendali atas suaranya. Saat suaranya bergema, semua orang mengikutinya. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang dan terkejut serta teror memenuhi mata mereka, tetapi mereka bahkan lebih bingung. Di tengah pandangan mereka ada sosok putih yang bergerak di antara binatang nyamuk. Di bawahnya ada seekor nyamuk berwarna emas pucat. Saat dia bergerak maju, binatang nyamuk merah, yang awalnya sangat ganas, menjadi lebih jinak. Mereka sama sekali tidak berani menghalangi pemuda berpakaian putih dan bahkan membuat jalan. Bahkan ada sedikit tanda pemujaan di mata mereka. Desisan binatang nyamuk ini menggema dan mereka berhenti memperhatikan para penggarap. Sebaliknya, Mika menangkap pembudidaya dengan warna putih, atau lebih tepatnya, binatang nyamuk berwarna emas. Mereka membentuk cincin di sekelilingnya dan menerbangkan kabut merah yang keluar dari celah menuju alam surgawi angin. Pemandangan aneh ini membuat para penggarap di sekitarnya merasa tidak percaya. Tampaknya olah binatang nyamuk itu tidak dimuntahkan oleh kabut merah, tetapi keluar sendiri untuk menyambut seseorang. Mereka menyambut orang berbaju putih itu. Baru setelah orang berbaju putih memasuki kabut dan memasuki celah, semua nyamuk merah yang ganas semuanya kembali ke dalam kabut merah. Kabut merah bergulung seolah ada yang tidak beres dengan waktu, dan semuanya mulai berputar. Saat nyamuk kembali ke dalam kabut, kabut berkontraksi dan tersedot kembali ke dalam celah. Dari saat kabut merah dipenuhi binatang nyamuk hingga mereka kembali ke kabut dan menghilang, kurang dari 15 menit telah berlalu. Semua yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan bahkan setelah semuanya kembali normal, mereka masih shock. Siapa? Siapa dia? Apakah kemunculannya suatu kebetulan, atau apakah binatang nyamuk raksasa datang untuk menyambutnya? Semua orang saling memandang dan melihat teror di mata masing-masing. Mereka tidak bisa melupakan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagi para penggarap lautan awan, kekuatan binatang nyamuk yang menempati alam surgawi angin tidak perlu ditanyakan lagi. Bahkan sekte dewa pun tidak percaya diri dalam memulihkan alam surgawi angin. Mereka pernah mengirimkan sekelompok perkelahian yang kuat, namun pada akhirnya mereka semua gagal dan tidak ada yang berhasil kembali hidup. Yang terpenting, nyamuk raksasa itu tidak mungkin dijinakkan. Apapun metode yang dicoba, tidak pernah berhasil. Setelah sekian lama, semua orang mengetahui tentang ciri-ciri binatang nyamuk ini. Namun, orang berkulit putih itu baru saja membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi saat mereka semua merenung. Tidak lama kemudian, beberapa sinar cahaya datang. Orang-orang yang mereka tunggu telah tiba. Retakan di alam surgawi angin sepertinya telah dibuka secara paksa oleh seseorang, dan retakan itu akan menyebabkan semua makhluk hidup dengan ganas. Saat kabut merah dimuntahkan dan binatang nyamuk merah muncul, Wang Lin memanggil binatang nyamuknya sendiri tanpa ragu-ragu.
Seperti yang dia duga, binatang nyamuk berwarna emas itu segera mengguncang 100 binatang nyamuk merah itu menggunakan aura dan indera khususnya. Hal ini menyebabkan nyamuk berwarna merah itu segera beterbangan di sekitarnya. Peringkat di antara binatang nyamuk sangat ketat, dengan satu peringkat memegang kekuasaan absolut atas mereka yang berada di bawah. Persis seperti yang dilihat Li Yuanlei dan mereka, nyamuk merah memang berbau seperti sedang menyapa rajanya. Namun, mereka tidak menyapa Wang Lin, melainkan raja nyamuk di bawahnya. Setelah memasuki celah itu, muncul apa yang muncul di hadapan Wang Lin sama dengan apa yang dia lihat dengan akal ilahi. Dunia menyelimuti cahaya kuning, tapi tidak menutupi semuanya. Ada juga kabut merah aneh yang melayang di udara. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan karena angin. Setelah memasuki alam surgawi angin, Wang Lin bisa merasakan energi spiritual surgawi yang padat di dalam angin. Meski berupa primadona, namun terpelihara dengan baik, dan semakin dalam, semakin benar hal ini. Yang paling dirasakan Wang Lin di sini adalah angin. Angin tanpa akhir, angin tanpa batas. Ada angin di mana-mana di alam surgawi angin, dan tidak ada debu di bumi, seolah-olah semuanya tertiup angin yang tak ada habisnya. Semua pakaian di tubuhnya mengeluarkan suara mengepak saat mengirimkan angin ke arahnya, dan rambut putihnya menari-nari di udara. Angin terkadang sepoi-sepoi dan terkadang kencang. Saat hari masih terang, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya sedang disapu dengan lembut. Namun jika berat, seperti palu atau gada, ketika hancur, ia dapat meruntuhkan tubuh dan menghancurkan jiwa. Asal seseorang. Seluruh alam surgawi angin ini sesuai dengan namanya karena dipenuhi dengan angin. Seolah-olah sebuah lubang telah terbuka dan angin yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dibiarkan. Kesendirian dan kesetaraan adalah hal pertama yang dirasakan Wang Lin ketika dia memasuki alam surgawi angin dan menutup matanya saat angin bertiup di wajahnya. Saat dia bergerak maju, hampir 100 nyamuk mengelilingi Wang Lin. Saat gemuruh mereka menggema, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Itu mengeluarkan desisan yang menggemparkan bumi yang menggema di seluruh negeri. Saat desisan itu melanda, awan merah yang didorong oleh angin di kejauhan tiba-tiba runtuh. Sekitar 100 lampu merah terbang keluar dan berubah menjadi binatang nyamuk yang ganas. Tatapan binatang nyamuk ini muncul pada Raja Nyamuk di bawah Wang Lin, dan mereka mulai mengaum. Namun, suara gemuruh tersebut dipenuhi rasa takut dan niat untuk menyerah. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh pada binatang nyamuk di alam surgawi angin. Meskipun mereka ganas, ada sedikit energi spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Hal ini mudah dijelaskan karena mereka sudah lama tinggal di alam surgawi angin, sehingga energi spiritual surga secara alami akan berkumpul di dalam tubuh mereka. Namun yang benar-benar menarik perhatian Wang Lin adalah kekuatan binatang nyamuk merah itu. Dia pernah melihat binatang nyamuk merah ini sebelumnya di negeri roh iblis, tapi kemungkinan besar karena lokasinya tidak terlalu kuat. Namun, setiap binatang nyamuk di sini setara dengan pembudidaya Nirvana Skrier. Beberapa binatang nyamuk berwarna merah tua setara dengan pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir. Penemuan ini membuat Wang Lin bersemangat. Meskipun hanya beberapa binatang nyamuk ini yang setara dengan para penggarap Nirvana Skrier tahap akhir, Wang Lin tahu bahwa ini hanyalah wilayah terluar dari alam surgawi angin. Binatang nyamuk merah adalah makhluk paling rendah di antara binatang nyamuk. Wang Lin memahami bahwa para pembudidaya di luar celah tidak perlu terlalu gugup terhadap binatang nyamuk ini jika mereka tidak berada di dekat celah tersebut, karena binatang nyamuk ini tidak licik. Namun, karena mereka berada di luar celah, mereka harus mundur karena jika hanya satu yang lolos, maka yang menunggu mereka di alam surgawi adalah binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya yang memburu mereka. Desisan seekor nyamuk saja dapat menarik puluhan ribu nyamuk keluar dari alam surgawi. Sebenarnya nyamuk adalah spesies yang sangat aneh. Pada tahap tertentu, Raja Nyamuk bukanlah eksistensi terkuat. Seringkali ada penjaga yang jauh lebih berkuasa daripada Raja Nyamuk. Namun, Raja Nyamuk memiliki kemampuan unik, yaitu metamorfosis. Hampir semua binatang nyamuk dilahirkan dengan batasan yang tidak dapat mereka langgar. Kalau terlahir berwarna merah, maka sampai mati paling banyak hanya bisa mencapai warna merah tua. Begitu mereka mengalami metamorfosis, nyamuk ini berhak menjadi raja sukunya.
Meskipun mereka mungkin tidak licik pada awalnya, pada akhirnya mereka akan menjadi yang terkuat. Lebih penting lagi, begitu seekor nyamuk mengalami metamorfosis, mereka secara alami akan mengeluarkan tekanan yang mempengaruhi jiwa. Jika nyamuk lain lebih kuat, selama perbedaannya tidak terlalu besar, mereka harus menuruti tekanan ini, envelope masuk. Karena tekanan inilah saat dua raja nyamuk bertemu, akan terjadi perubahan drastis. Mereka akan akur atau memulai pertarungan hidup dan mati. Pemenangnya akan memperdalam yang kalah, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Binatang nyamuk lainnya tidak akan ikut serta dalam pertempuran antara dua raja. Nyamuk milik pihak yang kalah akan berada di bawah kendali pemenang. Wang Lin telah melakukan banyak persiapan dan penelitian tentang binatang nyamuk sebelum datang ke alam surgawi angin. Saat Raja Nyamuk menjerit, ratusan nyamuk merah itu langsung terbang. Ada hampir 200 binatang nyamuk di sekitar Wang Lin, dan 10 diantaranya berwarna merah tua. Ini saja masih jauh dari cukup. Tujuan Wang Lin adalah binatang nyamuk yang lebih kuat jauh di dalam Wind Celestial Realm. Dia teringat akan binatang nyamuk berwarna ungu tua yang datang dari planet misterius itu dalam ingatan Tusi. Binatang nyamuk itu bisa membuat seseorang bertanya-tanya Tusi kabur. Memikirkannya saja sudah membuat Wang Lin bersemangat. Inilah alasan utama dia memaksa Raja Nyamuk menjalani metamorfosis. Melihat 10 binatang nyamuk berwarna merah tua, mata Wang Lin berbinar. Setelah merenungkan sedikit, dia tidak masuk lebih dalam tetapi berkeliaran di sekitar tepi alam surgawi angin. Setelah beberapa jam, Wang Lin berpindah-pindah dengan 200 binatang nyamuk dan melihat awan kabut merah di penerbangan. Saat melihat kabut merah, mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya melesat keluar dan mengaum ke arah kabut merah. Di bawah aumannya, kabut merah besar tiba-tiba berhenti dan runtuh menjadi hampir 100 binatang nyamuk merah. Mereka menuju Raja Nyamuk, dan setelah beberapa saat berjuang, mereka langsung menyerah. Menatap Wang Lin melewati mereka. Dia menemukan 6 binatang nyamuk berwarna merah tua di antara mereka dan menjadi sedikit bersemangat. Wang Lin merasa ketika Raja Nyamuk mengumpulkan lebih banyak nyamuk, keseluruhan kekuatannya meningkat dengan cepat. Saat ini dia memiliki hampir 300 binatang nyamuk yang setara dengan penggarap Nirvana Skrier dan 16 binatang nyamuk yang setara dengan penggarap Nirvana Skrier tahap akhir. Dengan kekuatan ini, Wang Lin tidak perlu bergerak sama sekali untuk langsung membunuh seorang penggarap pembersih Nirwana. 300 masih terlalu sedikit. Saya perlu sedikit lagi. Jika saya mempunyai 1000 binatang nyamuk merah yang setara dengan para penggarap Nirvana Skrier, bahkan para penggarap Nirvana Saterer pun harus lari dari saya. Jika aku bisa mendapatkan 10.000 binatang nyamuk merah, maka bahkan para penggarap Nirvana Saterer tahap akhir pun akan menjauh dariku. Jika saya memiliki lebih dari 100.000 binatang nyamuk, lalu bagaimana jika mereka berada pada tahap penyakit hawar surga? Jika saya punya 1 juta, 10 juta. Wang Lin telah menunggu sangat lama untuk ini. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam saat dia terbang ke alien bersama 300 binatang nyamuk. Sayap binatang nyamuk menyebabkan suara gemuruh yang menggema di seluruh daratan dan memberikan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin seperti kilat yang bergerak seperti kilat di sekitar wilayah luar alam surgawi angin. Tidak butuh waktu lama dia untuk melihat awan kabut merah lagi tertiup angin. Tekanan Raja Nyamuk menyebar dan kabut merah segera berhenti. Sesaat kemudian, kabut itu menghilang menjadi sejumlah besar nyamuk, namun kali ini 2 sinar lampu merah menyala. Mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi dengan cepat mundur melalui perjuangan di mata mereka. Mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya melesat ke arah 2 binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan yang mundur. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan tekanan kuat dari Raja Nyamuk yang menyapu area tersebut. Saat tekanan turun, kedua nyamuk berwarna merah kecoklatan itu gemetar dan mulai mendesis. Sesaat kemudian, perjuangan itu lenyap saat mereka menyerah, dan mereka terbang di samping Raja Nyamuk. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dua binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan, dan wajahnya bersinar. Kedua binatang nyamuk berwarna merah tua ini hampir sama dengan para pembudidaya puncak Nirvana Skrier, dan aura ganas mereka membuat mereka semakin ganas dan menakutkan. 400 sekarang. Wang Lin memelihara nyamuk yang padat di sekitarnya.
Suasana hatinya menjadi lebih baik dan lebih baik saat dia melihat dua binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan dan hampir 20 binatang nyamuk berwarna merah tua. Dia tidak terburu-buru memasuki kedalaman alam celestial angin, jadi dia mengitari wilayah terluar. Sepanjang perjalanan, ia menemui banyak awan kabut merah dengan sejumlah besar nyamuk di dalamnya. Ketika mereka melihat Raja Nyamuk Wang Lin, mereka akan gemetar dan mengelilingi Wang Lin. Setelah 2 hari, Wang Lin memiliki hampir 1000 binatang nyamuk di sekitarnya. Binatang nyamuk itu tampak seperti awan merah yang menutupi langit. Bab 1236 Raja Nyamuk lainnya. Dengan kecepatan Wang Lin, mereka membuat lingkaran besar di sekitar Wind Celestial Realm. Saat mencari binatang nyamuk, Wang Lin juga menemukan beberapa batu giok langit. Mungkin karena terlalu banyak binatang nyamuk, sehingga menghalangi para pembudidaya untuk masuk, tetapi Wang Lin mendapatkan banyak batu giok surgawi. Namun, yang membuatnya perlahan mengernyit adalah semakin sedikit kawanan nyamuk yang terbawa angin. Dia seringkali harus terbang selama beberapa jam sebelum melihat kawanan lainnya. Ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Jika dunia celestial angin hanya mempunyai binatang nyamuk sebanyak ini, mustahil berhenti untuk penggarap lautan awan dan membuat ekspresi mereka berubah saat mereka berbicara tentang dunia celestial angin. Pada hari ini, Wang Lin melayang di udara dan melihat kedalaman alam surgawi angin. Selama 2 hari pengamatannya, sebagian besar binatang nyamuk di alam surgawi angin berkumpul di bagian dalam. Adapun awan kabut merah yang dia lihat sejauh ini, angin telah bertiup ke sini dari wilayah dalam, dan itulah mengapa jumlahnya tidak banyak. Ada sejumlah besar binatang nyamuk di kedalaman alam surgawi angin. Di sana, pasti akan menjadi binatang nyamuk yang lebih kuat dan bahkan raja nyamuk lainnya di dalamnya. Jika sudah seperti ini maka, aku tidak bisa terburu-buru masuk begitu saja. Setelah merenung sedikit, mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan sesuatu. Raja nyamuk segera mendesis dan salah satu nyamuk merah di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Raungan ini memiliki daya tembus yang aneh, pendengarannya seolah-olah ia telah menghadapi situasi hidup dan mati dan memanggil teman-temannya. Raungan ini membentuk riak-riak yang tak terlihat dan menyebar ke seluruh alam celestial angin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kedamaian. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggelegar saat cahaya merah yang mengerikan melintas dari cakrawala. Mereka jauh, tapi lampu merahnya sangat menggemparkan. Ada juga raungan gila yang datang dari lampu merah yang akan menyebabkan pikiran siapapun yang mendengar bergetar. Bahkan langit berguncang, dan sejumlah besar retakan spasial muncul. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pupil matanya mengecil. Ada hampir 1000 binatang nyamuk merah di dalamnya. Ini baru gelombang pertama. Wang Lin dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat, akan lebih banyak lagi binatang nyamuk yang akan muncul, dan itu bukan hanya binatang nyamuk merah. Binatang nyamuk yang lebih kuat pun akan muncul. Sesaat kemudian, hampir 1000 binatang nyamuk mendekat, tetapi saat mereka mendekat, seekor binatang nyamuk terbang keluar. Cahaya keemasan pucat dan tekanan segera menyebar. Di antara hampir 1000 binatang nyamuk, terdapat hampir 100 binatang nyamuk berwarna merah tua dan lebih dari 10 binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan. Di bawah tekanan ini, mereka semua gemetar. Binatang nyamuk merah itu segera menyerah, dan hampir 100 binatang nyamuk merah tua itu berjuang sebentar sebelum menyerah. Hanya nyamuk berwarna merah kecoklatan yang segera mundur dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia hendak memberi isyarat kepada Raja Nyamuk untuk mengejarnya, tetapi pada saat ini, suara gemuruh keras lainnya datang dari langit. Jauh dari sana, ada kawanan besar nyamuk dengan tidak kurang dari 10.000 binatang nyamuk yang tersebar. Adegan ini langsung membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi Raja Nyamuk untuk mengumpulkan 10.000 binatang nyamuk dalam kondisi saat ini. Wang Lin juga melihat sejumlah besar cahaya biru dan bahkan sedikit cahaya putih di dalam kawanan ini. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin bergerak, dan hampir 2000 nyamuk di sekitarnya. Dia menyembunyikan dirinya dan mengirimkan perintah. Raja Nyamuk segera mundur bersama 2000 ekor nyamuk dan menghindari kawanan nyamuk yang besar itu. Untungnya, kawanan besar nyamuk hanya melihat sekeliling sebentar setelah tiba. Ketika mereka tidak dapat menemukan musuh,
mereka terbang, tetapi kawanan nyamuk yang padat ini terukir dalam ingatan Wang Lin. Secara khusus, binatang nyamuk biru dalam kawanannya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari para pengembang pembersih nirwana. Hal ini membuat jantung Wang Lin berdebar kencang. Nyamuk biru jauh lebih kuat dari nyamuk merah, jadi jumlahnya tidak boleh banyak. Namun, dengan besarnya populasi nyamuk, biasanya jumlahnya banyak. Yang membuat Wang Lin semakin heboh adalah nyamuk-nyamuk dengan tubuh putih bening di dalam cahaya putih. Aura yang dikeluarkan oleh binatang nyamuk ini sudah cukup untuk memunculkan keserakahan di benak Wang Lin. Itu adalah aura para penggarap nirvana saterer. Di antara 10.000 binatang nyamuk tersebut, terdapat hampir 300 binatang nyamuk berwarna putih. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan itu, maka itu lebih baik daripada mengendalikan puluhan ribu nyamuk merah. Wind Celestial Realm ini adalah tempat hidup dan mati, tapi di sekitarnya ini adalah harta karun terbesar yang pernah kulihat dalam seumur hidup. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Aku ingin tahu tingkat budidaya apa yang cocok dengan binatang nyamuk ungu dalam ingatan Tusi. Wang Lin merenung, tapi masih ada satu hal yang membuatnya bingung. Dia memandang Raja Nyamuk di sana. Dia telah menemukan nyamuk ini di planet Suzaku, namun dia masih tidak tahu mengapa binatang nyamuk ini muncul di sana. Ada juga hal lain yang sangat membingungkan Wang Lin. Binatang nyamuknya telah mencapai warna ungu dan sekarang bahkan berwarna emas, tapi ia jauh lebih lemah dari yang ada di alam surgawi angin. Jika bukan karena aura Raja Nyamuk, Wang Lin bahkan akan bertanya-tanya apakah binatang nyamuknya itu nyata. Masalah ini telah lama mengganggu Wang Lin, dan bahkan membujuknya sekarang, dia masih belum menemukan jawabannya, jadi dia menyerah. Setelah kawanan besar itu pergi, dia membawa 2.000 binatang nyamuk dan terbang ke kedalaman alam surgawi angin. Adegan kedatangan puluhan ribu nyamuk menghentikan Wang Lin dari bertindak atas imajinasi memikat binatang nyamuk. Begitu kecelakaan terjadi, kerugiannya akan terlalu besar, dan begitu terjadi, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memutuskan untuk perlahan memasuki kedalaman Wind Celestial Realm. Pada hari kelima setelah memasuki alam surgawi angin, saat Wang Lin perlahan bergerak menuju wilayah dalam, dia masih berada di bagian luar alam surgawi. Hanya sekarang dia sedikit lebih dekat ke tengah. Ada pecahan alam surgawi yang mengambang di sini. Saat mereka mendekatinya, ada kilatan cahaya biru. Mata Wang Lin membuka dan dia menjadi bersemangat. Dia dengan jelas melihat seekor nyamuk di dalam cahaya biru. Nyamuk ini benar-benar berwarna biru dan mengeluarkan aura. Mendorong pembersih nirwana. Ia tidak bergerak secara berkelompok, tetapi bergerak sendiri. Saat terbang, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mendesis. Nyamuk biru itu segera berhenti dan menatap Wang Lin dan Raja Nyamuk di bawahnya. Ada kebingungan dan pergulatan di matanya. Tepat pada saat ini, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengeluarkan suara bergemuruh dan berubah menjadi sinar cahaya emas di telapaknya yang melesat ke arah binatang nyamuk biru itu. Ia langsung mendekat dan menggunakan mulut yang besar untuk mencambuk binatang nyamuk biru itu. Binatang nyamuk biru itu mengeluarkan desisan yang tertidur, tetapi ia tidak berani menghindari pukulannya, sehingga ia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki sebelum berhenti. Perjuangan di matanya melemah tapi masih ada. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat ia berbalik dan lari ke kedamaian. Mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya memancarkan cahaya emas pucat yang lebih terang. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang lebih kuat. Saat gemuruh ini menggema, nyamuk merah di sekitarnya bergetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Di perkelahian, tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar seolah-olah ada dua cita-cita berbeda yang dipicu di dalam tubuhnya di bawah tekanan ini. Perlahan-lahan, binatang nyamuk biru itu tidak lagi melarikan diri tetapi perlahan-lahan terbang menuju Raja Nyamuk dan menampakkan wujud penyerahan diri. Mata Wang Lin berbinar dan dia melompat dari Raja Nyamuk dan mendekati nyamuk biru itu. Nyamuk biru menjadi ganas dan muncul dingin. Meskipun telah menyerah kepada Raja Nyamuk, ia tetap ganas terhadap Wang Lin. Namun, saat mulut binatang nyamuk biru itu menyapu ke arah Wang Lin, dia bahkan tidak berhenti, kedinginan. Dia mengangkat tangan dan menunjuk dengan obeng. Nyamuk biru itu tiba-tiba gemetar dan tidak bergerak, seolah membeku di tempatnya.
Kemudian Wang Lin mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas kepala binatang nyamuk biru itu. Perasaan ilahinya mengalir ke dalam pikiran nyamuk. Dengan pemahamannya tentang binatang nyamuk dan budidayanya yang kuat, dia dengan mudah menemukan ingatannya dan mulai mencarinya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat tangannya dan mulai merenung. Ketika nyamuk biru itu pulih, ia menjadi ganas lagi dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Raja Nyamuk mengeluarkan suara gemuruh, dan binatang nyamuk biru itu segera patuh dan terbang di samping nyamuk merah. Saat sudah dekat, semua nyamuk merah bertebaran. Mereka tidak berani mendekati sama sekali. Hanya seekor nyamuk berwarna biru muda yang sudah sulit dikendalikan. Kalau masih banyak lagi, akan lebih sulit membuat mereka patuh. Ini terkait dengan fakta bahwa binatang nyamuk saya tidak dibesarkan di sini. Dari mengingat binatang nyamuk biru ini, sebenarnya ada raja nyamuk tidak jauh dari sana. Alam surgawi angin ini sangat besar, jadi meskipun raja nyamuknya tidak banyak, pasti masih ada beberapa. Menurut kebiasaan binatang nyamuk, jika raja nyamuk mereka mati dan diserap oleh binatang nyamuk saya, maka mereka harus mengendalikan binatang nyamuk saya. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan sebuah ide. Hanya saja, ide ini agak terlalu berani. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan terbang menuju pecahan langit di bawah. Di tempatnya, 2000 nyamuk mengaum dan mengikuti Raja Nyamuk di bawah pimpinan Wang Lin. Wang Lin berada di tengah awan merah. Jika seorang kerabat datang, sulit melihat siapapun di dalam. Duduk di tanah, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke antara mahkota. Tubuhnya bergetar dan bintang hukum muncul. Benda itu berputar di antara kedua kelopak sebelum terbang keluar dan mendarat di tubuh Raja Nyamuk. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin terbang dan memasuki bintang hukum Raja Nyamuk. Raja Nyamuk gemetar, lalu matanya berbinar dan mengaum. Cahaya keemasan dari tubuhnya perlahan-lahan menyembunyikan dirinya sebelum benar-benar hilang. Lalu cahaya biru muncul dan mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, ia tampak seperti binatang nyamuk biru tanpa cacat apapun. Bahkan tekanan Raja Nyamuk sepenuhnya disegel oleh jiwa asal Wang Lin, dan tidak ada satupun yang bocor. Sesaat kemudian, Raja Nyamuk mengaum dan terbang keluar. Ia terbang setengah lingkaran di udara sebelum mengirimkan perintah untuk melindungi tubuh Wang Lin, lalu terbang ke jarak jauh. Meski sudah pergi, hampir 2000 binatang nyamuk itu menurut perintah Raja Nyamuk. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika mereka semua mati, mereka akan melindungi tubuh Wang Lin. Binatang nyamuk biru menjadi yang paling kuat di antara binatang nyamuk. Meskipun masih mengeluarkan aura ganas ke arah tubuh Wang Lin, saat ini ia adalah yang paling dekat dengannya, dan menjaganya dengan ketat. Jiwa asal Wang Lin memasuki bintang hukum dan melekat pada tubuh Raja Nyamuk. Itu berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang melintasi Wind Celestial Realm. Binatang nyamuk itu tampak sangat senang dan mengaum saat terbang. Namun, di bawah segel Wang Lin, ia tidak lagi mengeluarkan tekanan seperti Raja Nyamuk. Itu tampak seperti binatang nyamuk biru kelainan biasa tanpa kata apapun. Setelah beberapa jam terbang, lebih dari 100 nyamuk biru mendekat. Masing-masing dari mereka sangat ganas, dan mulut mereka mengeluarkan aura yang ganas. Wang Lin bahkan melihat binatang nyamuk berwarna biru tua di antara mereka yang mengeluarkan aura yang setara dengan menyediakan pembersih nirvana tingkat menengah. Mereka terbang melewati Raja Nyamuk dan tidak berhenti sama sekali. Hanya binatang nyamuk berwarna biru tua yang menoleh dengan sedikit kesulitan ketika lewat. Wang Lin mengendalikan binatang nyamuk itu dan tidak berhenti sama sekali saat mereka menyerang ke depan. Sepanjang perjalanan, dia melihat 3 gelombang dari 100 kawanan nyamuk biru dan sangat terkejut. Tidak heran bahkan Tusei harus melarikan diri karena malu saat itu. Meskipun binatang nyamuk ini tidak kuat sendirian, jumlah mereka terlalu banyak. Dan ini hanya wilayah luarnya saja. Begitu saya masuk lebih dalam. Begitu sejumlah besar nyamuk biru dan putih muncul, saya khawatir bahkan para penggarap penyakit hawar surga pun tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terbang bersama binatang nyamuk itu, dia melihat sekelilingnya. Tidak ada aura yang melintas di sekitar sini, jelaskan bahwa sangat sedikit keterampilan yang bisa datang ke sini dan tinggal dalam jangka waktu yang lama. Tempat ini adalah dunia nyamuk.
Saat Raja Nyamuk terbang ke depan, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pegunungan besar di tepi benua. Pegunungannya seolah menembus langit dan memancarkan aura keagungan. Inilah tempatnya. Wang Lin mengumpulkan jiwa asalnya di dalam bintang hukum dan mulai mengamati dengan cermat. Di luar pegunungan ini, terdapat ribuan nyamuk merah, dan juga ratusan nyamuk biru. Binatang nyamuk biru itu sangat sombong. Seringkali, ketika nyamuk merah bertemu dengan nyamuk biru, nyamuk merah harus segera menghindarinya. Lebih jauh ke dalam, terbang di atas gunung, Wang Lin melihat dua binatang nyamuk putih. Mereka tidak terbang, tapi berdiri di sisi gunung. Mulut besar mereka menggosok gunung, mengeluarkan suara yang tajam. Raja nyamuk yang membiru itu berputar mengelilingi pegunungan dan perlahan bergerak menuju gunung. Saat mendekat, nyamuk merah itu langsung menoleh dengan muram. Raja nyamuk menjerit, dan semua nyamuk merah itu menyingkir, membuka jalan. Perbedaan peringkat membuat mereka tidak berani menghentikan nyamuk biru itu, membiarkannya terbang. Ratusan nyamuk biru di dekat gunung semuanya memandang dengan ganas, dan desisan bergema. Aura ganasnya pun langsung meningkat saat mereka segera menyadari bahwa nyamuk tersebut bukan milik kawanan mereka. Permusuhan terlihat jelas, dan beberapa bahkan menyerang nyamuk Wang Lin. Binatang nyamuk ini bergerak seperti meteor biru dan langsung mendekat. Namun, ketika mereka mendekat, Raja Nyamuk mengeluarkan aura yang ganas dan dengan cepat menghindar. Kemudian mulutnya menyapu dan menusuk binatang nyamuk biru terdekat. Binatang nyamuk biru itu mengaum. Tapi bukan saja ia tidak mundur, ia malah menyerang Raja Nyamuk. Namun, begitu jaraknya semakin dekat, bintang hukum yang terbentuk dari jiwa asal Wang Lin melintas. Pada saat yang sama, sebuah tekanan menyelamatkan tubuh binatang nyamuk biru itu. Tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar dan berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, mulut tajam Raja Nyamuk menusuk jauh ke dalam tubuh binatang nyamuk biru itu. Raja Nyamuk segera menghirupnya, dan tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar sebelum segera berubah menjadi kerangka. Seluruh saripati dan darahnya diserap oleh Raja Nyamuk. Tiga binatang nyamuk biru yang juga terbang menjerit dan terbang ke arah Raja Nyamuk. Masih ada darah di mulut Raja Nyamuk dan matanya menunjukkan tajam. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia berlari keluar dan memanggil dengan salah satu dari mereka. Mereka menyapa dengan keras. Binatang nyamuk biru itu jelas bukan tandingannya dan tersingkir. Sebelum pulih, mulut Raja Nyamuk menembus binatang nyamuk biru itu dan menghirup seluruh sarinya sebelum terbang menuju nyamuk biru berikutnya dengan kecepatan lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Dalam sekejap, keempat nyamuk biru itu mati satu persatu, hanya menyisakan Raja Nyamuk yang berdengung di udara. Ia menatap dingin ke ratusan binatang nyamuk biru di depan. Song Lohai menyembunyikan dirinya di bawah batu di bawah gunung, menyembunyikan auranya. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Diam. Daripada berpartisipasi dalam kompetisi yang terjadi di Sekte peringkat 8, dia bersembunyi di sini. Dia telah berada di sini selama 3 bulan, dan bergerak maju dengan hati-hati. Tujuannya adalah raja di antara kawanan nyamuk ini. Song Lohai yakin dia memahami binatang nyamuk dengan sangat baik. Tujuannya adalah menangkap Raja Nyamuk untuk memverifikasi ekologi di jantung. Namun menangkap Raja Nyamuk saja sudah sangat sulit hingga hampir mustahil dilakukan. Pertama, sangat sulit untuk melewati semua binatang nyamuk untuk sampai ke tempat Raja Nyamuk berada, tapi bahkan jika dia sampai di tempat itu, jika dia tidak bisa menangkapnya dalam sekali percobaan, maka kesalahan apapun akan mengingatkan sisa binatang itu, binatang nyamuk. Pada saat itu, dia tidak yakin bisa melarikan diri dari hidup-hidup. 3 bulan yang lalu, Song Lohai telah mengunci kawanan nyamuk ini dan yakin bahwa ada Raja Nyamuk di sini. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktu 3 bulan untuk berbohong ke sini tanpa mengganggu binatang nyamuk merah atau biru itu. Namun, dia menghadapi dilema. Itu semua karena 2 nyamuk putih yang terbang ke sini setengah bulan lalu. Song Lohai hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan aura dan tekanan dari para penggarap Nirvana Saterer yang datang dari mereka. Song Lohai melakukan persiapan menyeluruh untuk perjalanan ini. Dia menganalisis bahwa dia memiliki peluang 30% untuk menyelesaikan tujuannya. Setelah berspekulasinya, namanya akan dikenal di seluruh wilayah peringkat 8. Bahkan monster tua itu pun harus menghindarinya.
Bahkan wilayah peringkat 9 akan mendukungnya. Berbagai manfaat yang menarik Song Lohai untuk mengambil risiko ini. Namun kedatangan 2 ekor nyamuk putih itu menjangkau semuanya. Song Lohai masih merasa bahwa kedua nyamuk putih itu samar-samar menyadari keberadaannya tetapi belum menemukan tempat persembunyiannya, sehingga mereka tidak bergerak. Namun jika dia bergerak 1 inci pun, mereka akan segera mendeteksinya. Hati Song Lohai terasa sangat pahit selama setengah bulan ini. Dia sangat tegang dan tidak berani bergerak sama sekali. Meskipun dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Senyap, dia berada di dekat bagian bawah hierarki yang lebih tua, hanya pada tahap pertengahan penghancur nirwana. Saat Song Lohai mulai putus asa, dia melihat seekor nyamuk biru terbang. Awalnya, dia tidak peduli dan tidak punya waktu untuk peduli pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kelangsungan hidupnya sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Dia secara pribadi melihat bahwa seekor nyamuk biru yang sendirian langsung menyedot 4 binatang nyamuk biru lainnya dengan peringkat yang sama. Ia sangat sengit dan sepertinya ingin menantang mereka. Penemuan ini segera menyebabkan pikiran Song Lohai bergetar, dan pada saat yang sama, dia samar-samar merasa kesempatannya telah tiba. Raungan Raja Nyamuk menggema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, salah satu dari 2 binatang nyamuk putih dengan dingin menatap Raja Nyamuk. Dalam sekejap, seberkas cahaya putih menerobos kelompok binatang nyamuk biru. Nyamuk biru itu menyingkir saat nyamuk putih menyerang langsung ke arah Raja Nyamuk. Sebelum mendekat, suara gemuruh yang menggemparkan bumi dengan dampak yang kuat dipicu oleh Raja Nyamuk. Terdengar suara gemuruh saat Raja Nyamuk itu terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan lagi. Setelah binatang nyamuk putih itu menghempaskan Raja Nyamuk, ia melayang di udara dan dengan dingin menatap Raja Nyamuk dengan sedikit niat membunuh. Ia kemudian menyerang sekali lagi seperti sambaran petir putih ke arah Raja Nyamuk. Saat kedua binatang nyamuk itu dinyalakan, bintang hukum yang dibentuk oleh Wang Lin mulai berputar seperti orang gila, dan sejumlah besar energi asal membunuh tubuh Raja Nyamuk. Energi asal menabrak nyamuk putih pada saat terjadi benturan. Saat energi asal muncul, binatang nyamuk di sekitarnya meraung keras. Ratusan binatang nyamuk berwarna biru segera mengelilingi Raja Nyamuk dan merawatnya. Terdengar suara gemuruh saat binatang nyamuk putih itu bergetar dan terlempar ke belakang. Matanya mencerminkan dingin saat ia mengepakkan sayapnya, menyebabkan rambut berbentuk kait di tubuhnya menjadi lurus. Ini membuatnya tampak seperti binatang nyamuk putih yang menyelimuti tombak. Lalu rambut-rambut itu bertebaran. Sekilas, binatang nyamuk putih itu tampak membengkak. Binatang nyamuk putih menyerang Raja Nyamuk. Tubuh Raja Nyamuk itu keluar tanpa ada niat untuk mundur. Gemuruh menggelegar-menggelegar di seluruh dunia saat kedua binatang nyamuk itu memulai pertarungan hidup dan mati. Kedua binatang nyamuk itu mengundang puluhan kali dalam waktu singkat. Gemuruh lebih menjadi hebat ketika tabrakan yang menghancurkan bumi bergelombang. Binatang nyamuk putih itu terlempar ke belakang. Ada banyak luka di tubuhnya yang berlumuran darah. Raja Nyamuk juga berada dalam kondisi yang menyedot dan terlihat sedikit putus asa, namun keganasan di matanya menjadi semakin kuat. Kali ini secara tak terduga ia tidak menunggu perintah Wang Lin sebelum menyerang binatang nyamuk putih yang mundur itu. Binatang nyamuk putih itu mengaum. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak sebelum semuanya rontok dan berterbangan seperti pedang terbang. Itu seperti mantra yang kuat, dan semua bulu melihatnya ke arah Raja Nyamuk. Saat Raja Nyamuk bergerak, maju, tidak hanya melambat, bahkan terbang lebih cepat. Raja Nyamuk Wang Lin masih dalam tahap pertumbuhan dan belum mengalami banyak pertempuran melawan klannya sendiri, namun ia sedang belajar. Saat ia keluar, semua bulunya yang berbentuk kait tumbuh di bawah cahaya biru. Dalam sekejap, mereka tumbuh hingga panjangnya puluhan kaki. Saat ia keluar, ia belajar dari binatang nyamuk putih itu. Semua bulu rontok dan melesat ke depan. Terdengar suara gemuruh saat kedua hujan rambut itu terhenti, dan serangkaian suara gemuruh bergema. Dampak yang sangat besar menyebabkan binatang nyamuk di sekitarnya mundur. Raja Nyamuk menjadi lebih ganas saat ia menyerang melalui benturan rambut dan menyerang binatang nyamuk putih itu. Seolah-olah sudah gila, tanpa ampun ia memukul binatang nyamuk putih itu, dan mulutnya terus berusaha mencari kesempatan untuk menusuk tubuh binatang nyamuk putih itu. Binatang nyamuk putih itu mundur dengan cemas, tetapi pada saat ini, aura yang sangat kuat keluar dari gunung.
Aura ini mengandung tekanan yang harus dipatuhi oleh semua binatang nyamuk. Saat aura ini muncul, nyamuk putih lainnya terbang ke udara dan mengeluarkan suara gemuruh. Retakan besar muncul di puncak gunung, memanjang hingga ke dasar gunung. Seolah-olah seseorang baru saja membuka gunung itu. Sinar cahaya ungu keluar dari celah gunung. Di saat yang sama, aura kuno menyebar dan kabut ungu keluar dari celah. Kabut ini tebal. Setelah muncul, ia segera mundur. Dari dalam kabut, seekor nyamuk buas yang tampak ganas berukuran sekitar 1000 kaki terbang keluar. Binatang nyamuk ini menutupi bulu berwarna ungu. Meski terkulai dan terlihat berantakan, saat binatang nyamuk ini muncul, semua binatang nyamuk di sekitarnya, merah atau biru, menjadi tenang. Murid Song Lohai menyusut saat dia menatap binatang nyamuk ungu dengan rambut acak-acakan. Ada sedikit keserakahan di matanya. Raja Nyamuk. Tatapan acuh tak acuh Raja Nyamuk ungu ini dengan santai melihat ke tempat persembunyian Song Lohai sebelum jatuh ke binatang nyamuk Wang Lin. Setelah sekian lama, ia mendesis pelan. Ini adalah auman yang mengandung kekuatan Raja Nyamuk. Di bawah tekanan ini, semua binatang nyamuk harus patuh dan menjadi bagian dari kawanan Raja Nyamuk ini. Tindakan binatang nyamuk Wang Lin telah mendapatkan pengakuan dari Raja Nyamuk Ungu, sehingga secara pribadi tampaknya ia bersedia menjadi anggota kawanannya. Ini juga merupakan tujuan Wang Lin. Saat Raja Nyamuk mengeluarkan aumannya, binatang nyamuk Wang Lin juga mengeluarkan aumannya, bertindak seolah-olah ia menyerah. Wang Lin mengendalikan Raja Nyamuk untuk terbang maju perlahan, mendekati Raja Nyamuk Ungu. Saat Raja Nyamuk Ungu muncul, Wang Lin dengan jelas merasakan aura memancarkan nirvana saterer tingkat menengah darinya, jadi Raja Nyamuk ini tidak terlalu kuat. Gunung ini adalah rumah bagi kawanannya. Jelas bahwa ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh di dalam gunung, berjuang dengan metamorfosis, dan tidak akan keluar begitu saja. Meskipun binatang nyamuk Wang Lin lebih lemah, ia telah berubah menjadi binatang nyamuk emas, sehingga sulit bagi Raja Nyamuk Ungu ini untuk menyadari bahwa nyamuk Wang Lin menyembunyikan auranya. Pergerakan binatang nyamuk Wang Lin tidak menarik perhatian binatang nyamuk di sekitarnya. Bahkan kedua nyamuk putih itu tidak menyadarinya dan hanya menatap dingin ke arah Raja Nyamuk Wang Lin. Binatang nyamuk Wang Lin menggunakan 3 tarikan napas waktu untuk menutup jarak sedekat ini. Saat ini, binatang nyamuk Wang Lin berukuran kurang dari 100 kaki dari Raja Nyamuk Ungu. Mata Raja Nyamuk Ungu itu menunjukkan sedikit keraguan, dan ia mengeluarkan raungan pelan lagi. Binatang nyamuk Wang Lin juga meraung sebagai respon, tapi kemudian tiba-tiba melaju. Dan menempuh jarak 100 kaki ini. Saat ini, semua nyamuk di sekitarnya mulai mengamuk dengan ganas. Kedua binatang nyamuk putih itu melepaskan diri dengan ganas dan hendak menyerang. Apalagi aura Raja Nyamuk Ungu pun langsung menjadi dingin. Namun, pada saat ini, bintang hukum dengan jiwa asal Wang Lin di dalamnya berputar dengan cepat dan terbang keluar. Itu mengeluarkan cahaya yang keras dan berubah menjadi jiwa asal Wang Lin. Kemunculannya langsung menimbulkan duplikat dari binatang nyamuk di sekitarnya. Mereka semua mendekat, mendesis seperti orang gila. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Meskipun perjalanan ini berbahaya, Wang Lin telah menghitung bahwa ia memiliki tingkat keberhasilan hampir 80%. Semuanya bisa dijelaskan dengan cepat. Cepat. Saat jiwa asal Wang Lin terbentuk, dia melangkah maju dan menyesuaikan tangan tempatnya. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dan tersapu sebagai hembusan angin. Dua binatang nyamuk putih di samping Raja Nyamuk Ungu itu tertiup angin dan terdorong menjauh. Saat dua binatang nyamuk putih itu tersingkir, Wang Lin tidak berhenti dan tiba di hadapan Raja Nyamuk Ungu yang mundur. Matanya berbinar saat dia mengangkat tangan kirinya dan menusukkan telapak tangan kirinya ke ruang kosong. Energi asal mulai berkumpul seperti orang gila, dan pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kirinya. Begitu menunjuk mendarat, langit dan bumi bergetar dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul di jari itu seperti orang gila. Tanda bintang hukum muncul di punggung tangan kiri Wang Lin. Itu berpindah ke jari telunjuknya dan mulai berkedip. Raja Nyamuk Ungu segera merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Perasaan ini sangat kuat, membuatnya mengaum dengan keras saat ia mundur seperti orang gila. Wang Lin tidak berhenti. Tangannya menggambar busur dan menunjuk sekali lagi.
Ketika jari kedua mendarat, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit. Rasanya bahkan bumi sendiri bergetar. Bintang hukum lainnya muncul di punggung tangan kirinya. Itu berpindah ke jari tengahnya dan berkedip dengan keras. Saat dia bergerak maju, tangan kanan Wang Lin bergerak lagi dan menunjuk mendarat sekali lagi. Kali ini bumi seakan pecah dan suara gemuruh menggema di langit dan bumi. Sebuah pusaran besar muncul di langit dan mengumpulkan sejumlah besar energi asal yang sepertinya masuk ke punggung tangan kirinya dengan gerakan tangan lemah. Bintang hukum ketiga muncul dan berhenti di jari manis tangan kiri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin mengambil 3 langkah di langit, dan Raja Nyamuk Ungu mundur ratusan kaki. Tubuhnya bersinar ungu, dan ia terbang ke bawah. Binatang nyamuk di sekitarnya menggila dengan gila-gilaan untuk menghentikan hal ini terjadi. Mereka sepertinya ingin mencabik-cabik Wang Lin. Terlebih lagi, saat nyamuk mengaum, langit tampak berubah karena semakin banyak nyamuk yang masuk. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia mengambil langkah keempat. Tangannya meraih ke langit, menyebabkan langit bergemuruh hebat. Pusaran yang muncul seperti telah ditangkap oleh Wang Lin dan kemudian menyusut dengan cepat. Dengan itu, Wang Lin mengumpulkan kekuatan jari keempat, dan kekuatan itu masuk ke punggung tangan kirinya. Bintang hukum keempat ini terbentuk. Saat ini, 4 jari Wang Lin mengandung kekuatan hukum. Tangannya seolah menjadi tangan hukum. Saat jari keempat mendarat, sebuah sidik jari mendarat di Raja Nyamuk Ungu, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam 3 tarikan napas. Sidik jari itu mendarat di Raja Nyamuk Ungu. Pada saat ini, bahkan angin di alam surgawi angin berhenti. Sejenak, gemuruh menggelegar menggema saat suara letupan menggema di dalam tubuh Raja Nyamuk Ungu itu. Bahkan retakan dalam jumlah besar muncul di mulut yang besar. Jejak tangan yang jelas muncul di antara mahkota, menyebabkan tubuh roboh dengan cepat. Banyaknya darah yang mengucur dari cetakan tangan tersebut, membuat Raja Nyamuk Ungu itu menjerit sedih. Saat tubuhnya besar dengan cepat mundur, sejumlah besar kabut ungu keluar dari tubuhnya, tetapi dengan cepat ia mundur kembali ke dalam tubuhnya. Ini terjadi 3 kali dalam waktu singkat. Setiap kali kabut ungu muncul dan menghilang, jejak tangan di antara keningnya akan sedikit kabur. Tampaknya olah Raja Nyamuk Ungu ini menggunakan metode ini untuk menyembuhkan dengan cepat. Pada saat yang sama, ketika ia mundur, semua rambut di tubuhnya berdiri dan hukum tampak mengelilinginya. Sebuah fenomena yang hanya terjadi ketika para penggarap nirvana saterer hendak menggunakan mantra muncul. Pada saat ini, 2 binatang nyamuk putih yang telah diusir oleh Wang Lin menyerang dengan gila-gilaan. Ratusan binatang nyamuk biru yang mengeluarkan aura para pembudidaya pembersih nirwana dengan putus asa masuk. Ribuan binatang nyamuk merah berputar-putar seperti orang gila. Seluruh bulu di tubuh mereka berdiri saat mereka menatap Wang Lin, dan desisan mereka menggemparkan. Terlebih lagi, riak di cakrawala semakin terdistorsi saat samudera merah tak terbatas mendekat dengan cepat. Tepat pada saat ini, cahaya biru pada binatang nyamuk Wang Lin menyala dan mengelilingi area tersebut. Namun, pada saat berikutnya, cahaya biru ini runtuh dan digantikan dengan cahaya keemasan. Itu menjadi satu-satunya cahaya keemasan di area 5.000 km ini. Binatang nyamuk dalam cahaya keemasan itu seperti raja yang sebenarnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Inilah seruan raja, auman Raja Nyamuk. Saat cahaya keemasan mulai muncul, binatang nyamuk merah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti. Mata mereka dipenuhi rasa takjub, namun ada lebih banyak ketakutan di dalam diri mereka saat mereka melihat cahaya keemasan. Ratusan binatang nyamuk biru juga berhenti sejenak saat menyerang. Ada pergulatan di mata mereka, tapi mereka tidak berani mendekat. Bahkan 2 ekor nyamuk putih itu berhenti dan berputar di sekeliling mereka. Bahkan auman mereka sudah melemah. Binatang nyamuk ungu yang sedang dalam pengobatan terkejut, tapi tak lama kemudian matanya menunjukkan cahaya yang mengerikan dan tajam. Ia mulai mengaum pada saat yang sama dengan binatang nyamuk Wang Lin mulai mengaum. Semua ini berubah drastis karena Raja Nyamuk Wang Lin telah melepaskan auranya. Ini bukan lagi pertarungan antara seorang yang terampil dan Raja Nyamuk Ungu, melainkan pertarungan antara 2 Raja Nyamuk. Tidak ada binatang nyamuk yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara 2 Raja Nyamuk. Mereka tidak berani berpartisipasi, dan mereka tidak dapat berpartisipasi.
Ini adalah bagian penting dari rencana Wang Lin. Raja Nyamuk Wang Lin melepaskan cahaya keemasan, lalu mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang seperti sambaran petir emas. Ia menyerang langsung ke Raja Nyamuk Ungu yang terluka parah. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin dengan cepat menghilang, kembali menjadi bintang hukum, dan jatuh ke tubuh binatang nyamuk itu. Namun, saat musim gugur, Wang Lin melaksanakan bagian terakhir dari rencana ini. Mantra berhenti. Tangan kanan jiwa terangkat dan menunjuk ke arah Raja Nyamuk Ungu. Saat menunjuk-menunjuk, langit dan bumi bergetar. Tidak ada energi asal yang datang, tetapi energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya mengalir deras. Dia menggunakan energi spiritual surgawi dari alam surgawi untuk mencapai kekuatan puncak mantra berhenti. Saat jarum jam jatuh, tubuh Raja Nyamuk Ungu itu bergetar. Dan semua gerakannya tersegel. Saat tubuhnya berhenti, binatang nyamuk Wang Lin mendekat. Mulut emasnya menusuk tubuh Raja Nyamuk Ungu itu, lalu ia mulai menghirup seperti orang gila. Tubuh Raja Nyamuk Ungu bergetar dan cepat mati sebelum menghilang sepenuhnya. Bahkan tubuhnya berubah menjadi esensi yang semuanya diserap oleh Raja Nyamuk Wang Lin. Raungan penuh kegembiraan datang dari Raja Nyamuk Wang Lin. Bersamaan dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi ini, ada tekanan kuat yang mengelilingi area tersebut. Kelahiran Raja Nyamuk baru. Pikiran Song Lohai, yang bersembunyi di dalam gunung, bergetar. Segala sesuatu yang dilihatnya telah memperluas wawasannya. Song Lohai segera menyadari bahwa jiwa asal yang muncul bukanlah mantra Raja Nyamuk, melainkan jiwa asal yang nyata. Ada jiwa asal seorang yang berpengetahuan di dalam Raja Nyamuk itu. Mata Song Lohai berbinar saat dia menatap Raja Nyamuk, dan jantungnya berdetak kencang. Cahaya keemasan menyebar dari tubuh binatang nyamuk itu dan melingkari area tersebut. Tekanan mengelilingi ribuan nyamuk, dan mereka juga menyaksikan kelahiran raja baru. Binatang nyamuk merah itulah yang pertama menyerah. Mata mereka dipenuhi rasa kagum dan mereka berteriak setuju. Dari ratusan binatang nyamuk biru, ada tanda-tanda resistensi di mata mereka, namun seiring dengan menyebarnya tekanan dari Raja Nyamuk, mereka juga menjadi tunduk. Yang paling sulit adalah 2 ekor nyamuk putih. Kedua binatang nyamuk itu menatap Raja Nyamuk Wang Lin. Tidak peduli seberapa banyak Raja Nyamuk Wang Lin mengirimkan tekanannya, memecahnya tetap dingin. Binatang nyamuk Wang Lin menampilkan ganas dan mendesis. Melihat semua nyamuk berkumpul pada 2 nyamuk putih dan berubah menjadi ganas. Kedua nyamuk putih itu mengeluarkan tangisan yang menyedot. Salah satu yang melawan nyamuk Wang Lin gemetar dan matanya menunjukkan cahaya iblis. Aura penghancur datang dari tubuhnya, dan pada saat itu juga, tubuhnya roboh. Kabut darah menyebar ke seluruh langit, dan saat runtuh, nyamuk putih lainnya juga memilih untuk mati. Itu juga meledak menjadi kabut darah. Mereka lebih baik mati daripada menurut. Kedua binatang nyamuk putih ini setara dengan para pembudidaya penghancur nirwana, jadi ledakan mereka segera menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Murid Song Lohai, yang bersembunyi di bebatuan, tiba-tiba menyusut. Sekarang, saatnya. Keserakahannya sudah menenggelamkan akal sehatnya, apalagi setelah melihat Raja Nyamuk yang baru lahir itu memiliki jiwa asal seorang yang ahli. Dalam penerapannya, ini bukanlah jiwa asal seseorang yang telah meninggalkan tubuhnya, namun seorang penguasa yang telah kehilangan tubuhnya dan secara tak terduga menyatu dengan Raja Nyamuk menggunakan metode yang tidak diketahui. Itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Dalam pemahamannya, Raja Nyamuk ini adalah seorang yang cerdas. Mengendalikan Raja Nyamuk terlalu sulit, namun mengendalikan jiwa asal seorang penggarap yang telah menyatu dengan Raja Nyamuk seharusnya tidak terlalu sulit. Mengingat hal itu, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini, tetapi ratusan binatang nyamuk biru, ribuan binatang nyamuk merah, dan 2 binatang nyamuk putih membuat dia tidak berani keluar, tidak peduli seberapa serakah dia. Namun, setelah melihat peluang sempurna yang tercipta dengan runtuhnya 2 nyamuk putih yang memanjang sebagian besar nyamuk biru dan merah, jantung menjadi hidup. Jiwa asal ini tidak kuat, hanya tentang penghancur nirwana tahap awal. Selama saya bisa mengendalikan jiwa asal dalam Raja Nyamuk, saya bisa mengendalikan Raja Nyamuk. Lagu Lohai mengatupkan giginya dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba melesat keluar dari batu. Dan bergerak seperti sambaran petir.
Dia bergerak melewati gelombang kejut dari dua binatang nyamuk putih yang roboh dan menyerang binatang nyamuk Wang Lin. Waktunya sangat tepat. Meskipun keserakahannya telah mengalahkan akal sehatnya, dia masih memikirkan hal ini dengan matang. Saat dia terbang, tangannya membentuk segel dan kekuatan nirvana saterer tahap tengahnya menyebar dengan gila-gilaan. Ilusi matahari dan bulan muncul di belakangnya, dia memulai dengan serangan terkuatnya. Dia berasal dari sekte jiwa diam, dan mereka tersebar dalam mantra melawan jiwa. Seringkali mereka tidak membahayakan tubuh, tetapi langsung mengincar jiwa. Saat mantranya menyebar, Song Lohai meraung. Raungan ini berisi mantra yang menargetkan jiwa asal. Di bawah suara gemuruh ini, jiwa asal akan gemetar dan gelisah sesaat. Semua tindakan dan perhitungannya sempurna, tapi orang yang dia temui adalah Wang Lin. Wang Lin sudah menyadari kehadiran Song Lohai tetapi tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dua binatang nyamuk putih itu roboh dan Song Lohai muncul, bintang hukum Wang Lin mulai bersinar. Saat pihak lain menyerang, binatang nyamuk Wang Lin segera mundur. Tubuh Song Lohai menerobos gelombang kejut. Saat dia ingin mengejar ketinggalan, bintang hukum mulai berputar dan jiwa asal Wang Lin terbentuk. Mata Wang Lin dipenuhi saat dia membayangkan situasi di tangan. Hembusan angin yang berubah menjadi badai tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Song Lohai. Itu diucapkan dengan mantra Song Lohai dan menyebabkan guncangan yang mengguncang bumi. Ekspresi Song Lohai segera menjadi pucat, dan dia batuk darah. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mundur puluh beberapa kaki. Wajahnya terpenuhi teror. Angin itu tidak kuat, tapi mengandung niat dan hukum Dao yang kuat. Itu telah mengganggu pikiran dan hampir menyebabkan wilayah kekuasaannya runtuh. Namun, adegan selanjutnya menyebabkan dia kehilangan akalnya. Dia melihat jiwa asal Wang Lin menunjuk ke arahnya. Di saat yang sama, Raja Nyamuk langsung mendesis. Dalam sekejap, semua nyamuk di sekitarnya menyerang dari segala arah dan menutup semua jalan keluar. Dia terjebak di dalam kawanan nyamuk. Ribuan binatang nyamuk merah dan ratusan binatang nyamuk biru. Ini juga untuk pertama kalinya Wang Lin melihat mereka menunjukkan kekuatan mereka sebagai sebuah kelompok. Gemuruh menggelegar datang dari kawanan nyamuk bersamaan dengan raungan ketakutan Song Lohai. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Rekan penggarap, kasihanilah. Rekan penggarap, kasihanilah. Saya seorang tetua dari sekte jiwa diam. Jika rekan penggarap melepaskan saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Suaranya dipenuhi kecemasan dan permohonan. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mengirimkan perintah, menyebabkan Raja Nyamuk menjerit, dan serangan kawanan nyamuk menjadi semakin gila. Saat ini, di wilayah peringkat 8, tempat sekte abadi berada, ada 3 planet budidaya. Kompetisi ini diadakan di planet budidaya kedua, dan telah dimulai beberapa hari yang lalu. Seluruh sekte abadi hidup sangat selama kompetisi setiap 1000 tahun sekali ini. Ada sejumlah besar orang yang berkerumun, dan mereka menduduki seluruh planet. Mereka bahkan mengundang beberapa penggarap sekte yang kuat untuk datang dan menonton kompetisi, menjadikan lebih hidup. Beberapa penggarap nakal juga datang untuk menyaksikan kompetisi akbar ini. Sebuah platform besar yang menempati sebagian dari planet budidaya adalah lokasi kompetisi. Di sekitar peron, ada banyak anak tangga yang naik ke langit, ini adalah tempat duduk, dan dipenuhi oleh para penggarap. Bangjo asalnya berada di daerah kecil di tepi utara. Dibandingkan dengan sekte lain yang memiliki ratusan orang, sekte asal hanya memiliki 10 orang dan terlihat sangat suram. Lu Yanfei diam-diam duduk di sana. Tinggal beberapa hari lagi hingga kompetisi antara sekte peringkat 4 selesai, maka giliran sekte peringkat 5. Anggota sekte asal lainnya kecewa saat mereka duduk di sana. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan, seolah nasib sekte asal mereka tidak dapat diubah. Aku merasa tidak enak badan dan akan kembali dulu, kata Lu Yanfei sambil berdiri untuk kembali ke rumah yang menyediakan sekte utama, meskipun tempat itu lebih terpencil dan suram. Suara disetujui datang dari jauh. Apakah dia cantik Lu, yang diam-diam dianggap sebagai tungku budidaya nomor 1 di wilayah peringkat 5? Dia memang sangat baik. Layak menghabiskan begitu banyak kristal asal untuk menjadikan Anda anggota sekte musik surgawi saya setelah sekte asal Anda dibubarkan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru keluar sambil tersenyum hangat. Ketika dia muncul, beberapa orang mengenalinya,
dan ekspresi mereka segera berubah dan mereka segera pergi. Hal ini membuat tempat asal sekte berada menjadi lebih terpencil dan menarik perhatian. Ditatap membuat anggota sekte asal menjadi pucat dan tetap diam. Su Yun menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga hampir berdarah. Pria parubaya ini tidak hanya sendirian tetapi ada dua orang tua berambut putih yang mengikutinya, penampilan mereka seperti kilat, dan siapapun yang bertemu dengan mereka akan merasakan pikiran bergetar. Sekte Musik Surgawi peringkat 6 wilayah. Dari penampilan orang ini, dia seharusnya menjadi murid kepala sekte tersebut, Lu Yingji. Sekte Musik Surgawi beberapa kali menempati peringkat pertama di antara sekte peringkat 6 dan telah mengumpulkan banyak perhatian dari sekte utama. Rumor mengatakan bahwa salah satu dari 3 orang yang dipilih untuk dikirim ke kompetisi antara sekte peringkat 8 akan berasal dari sekte musik surgawi. Khususnya, Lu Yingji ini mengembangkan metode budidaya yang sangat kejam dan seringkali membutuhkan banyak tungku budidaya. Bahkan jika mereka kuat, sepertinya tidak ada yang bisa melarikan diri. Terlalu banyak rumor tentang Lu Yingji ini. Menurutku dia memiliki hubungan darah dengan Penatua Lu dari sekte abadi. Penatua Lu berada di puncak tahap penghancur nirwana, jadi, dengan Penatua Lu di belakangnya, tidak heran Lu Yingji ini berani menjadi begitu sombong. Tubuh Lu Yanfei bergetar dan matanya menunjukkan tatapan dingin saat dia menoleh untuk melihat pria berbaju biru. Pria ini cukup tampan dan memancarkan aura gagah. Sekte asal belum bubar dan tidak akan bubar, kata Lu Yanfei dengan tenang sebelum berbalik untuk pergi. Lu Yingji tersenyum dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Lu, jangan salahkan saya. Saya hanya mendengar tentang tungku budidaya dari orang lain dan hanya menggoda. Namun, saya datang dengan niat baik. Jika sekte asal bubar, Nona Lu akan punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Lupakan tentang pembubaran sekte asal. Bahkan jika itu bubar, sekte Dao Unguku akan menerima semuanya." Kata-kata dingin ini datang dari arah lain ketika seorang pria berbaju ungu perlahan berjalan mendekat. Dia dengan dingin menatap Lu Yingji sebelum melihat Lu Yanfei dan dengan sopan menggenggam tangannya. "Salam, rekan penggarap Lu." Lu Yanfei terkejut. Rekan penggarap Lu tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun saudara Liu dan saya hanya bertemu sekali, malam debat Dao itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Jika dia kembali, sekte asal tidak hanya tidak akan bubar, bahkan mungkin akan menjadi sekte cabang nomor 1. Lu Yunchong memperlihatkan ekspresi kenangan dan melankolis. Jadi rekan penggarap Lu juga menyukai sekte asal dan ingin bersaing dengan saya. Saya hanya tidak tahu siapa, saudara Liu, yang Anda bicarakan ini. Mungkinkah itu aku? Liu Yingji tersenyum tipis. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah, bahkan perkataannya seringan awan. Lu Yunchong mengerutkan hening dan tidak menahan diri sama sekali saat dia meraung, "Diam. Menurut Anda siapa yang harus Anda sebut sebagai saudara Liu? Jika dia ada di sini, dia bisa membunuhmu semudah memencet seekor semut." Bersambung.